Serial Pedang Kayu Harum judul ke-9. Pendekar Mata Keranjang. Karya Asmaraman Sukowati Hoping Hu. Bab 11. Siapakah gadis berjuluk Tiat Sim Sianli, Dewi berhati besi, yang galak dan ganas itu? Ia adalah puteri tunggal Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu yang kini menjadi orang hukuman di kuil Xiaolimsi di tepi sungai Cinsa itu. Namanya adalah Bei Lian, Siang Koan Bei Lian. Akan tetapi ia sendiri mengenal dirinya sebagai Chu Bei Lian, puteri Chu Pak San petani di dusun tak jauh dari kuil itu. Hal ini disengaja oleh Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu. Mereka menghendaki agar puteri mereka itu, untuk sementara tidak tahu bahwa orang-orang yang dipanggil Suhu dan Subo sebenarnya adalah ayah dan ibu kandungnya sendiri. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga agar keadaan puteri mereka tetap rahasia dan tersembunyi tidak diketahui oleh para Hueshio, dan kedua, agar puterinya itu tidak menjadi prihatin kalau mendengar bahwa ayah ibu kandungnya menjadi orang-orang hukuman di kuil Xiaolimsi. Karena itu, Bei Lian sejak kecil menganggap dirinya puteri keluarga Chu dan ia memakai nama Chu Bei Lian. Seringkali di waktu malam Suhu dan Subonya datang berkunjung dan sejak kecil ia dilatih dan digembleng oleh mereka. Akan tetapi pada suatu hari, ketika Bei Lian berusia kurang lebih 10 tahun, terjadilah peristiwa yang amat hebat di dusunnya yang kecil itu. Peristiwa yang tak pernah diimpikan oleh para penduduk dusun, malapetaka hebat yang menimpa dusun itu sehingga hampir menghancurkan dan membinasakan semua penduduknya. Memang penduduk dusun itu sedang mengalami nasib sial karena pada suatu malam, muncullah 2 orang manusia iblis di dusun itu. Mereka ini bukan lain adalah Pak Kuyong dan Tung Hek Kui, 2 orang di antara 4 setan yang terkenal jahat dan kejam, juga memiliki kesaktian luar biasa itu. 2 orang ini memang sudah berjanji akan saling bertemu di pegunungan Heng Tuan San, di tepi sungai Cinsha dan kebetulan sekali mereka saling bertemu di dusun itu. Mula-mula, pada sore hari itu, seorang kakek yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, mukanya brewok, kulitnya hitam, matanya lebar dan sikapnya menakutkan sekali, dengan sikap acuh memasuki dusun. Karena kakek ini merupakan orang asing, dan pakaiannya penuh debu, sepatunya compang-camping, para penduduk mengira bahwa dia seorang dusun yang biasanya bersikap polos dan ramah, mencoba untuk menyapanya. Akan tetapi kakek itu, sama sekali tidak menjawab, menengok pun tidak, melainkan berjalan saja dengan kepala tunduk, mulutnya kemak-kemik, berkeliaran di dalam dusun tanpa tujuan. Sedikit pun tak pernah tersenyum, nampak galak dan sepasang mata yang lebar itu mencorong menakutkan. Para penduduk dusun menjadi ketakutan dan menyangka dia seorang yang terlantar dan gila. Mereka tidak tahu bahwa kakek raksasa yang mereka sangka gila ini adalah seorang manusia iblis yang amat lihai dan berjuluk Tung Hek Kui, seorang di antara 4 setan yang membuat semua tokoh Kangou gemetar kalau melihatnya. Akhirnya kakek itu duduk di tepi jalan, di bawah sebatang pohon besar. Agaknya bukan para penduduk dusun itu saja yang menaruh curiga kepada kakek ini, juga 2 ekor anjing dusun itu, datang menyerbu, menggonggong dan menyalak di sekeliling kakek itu, nampak marah akan tetapi juga takut-takut. Beberapa orang penduduk hanya menonton saja dari jauh, tidak mencoba untuk memanggil anjing-anjing itu karena mereka hendak melihat apa yang akan dilakukan kakek raksasa yang mereka sangka gila itu. Mula-mula Tung Hek Kui yang merasa terganggu oleh sikap 2 ekor anjing itu, hanya mendengus untuk mengusir mereka. Akan tetapi, ketika melihat bahwa seekor di antara anjing-anjing itu berbulu hitam mulus dan gemuk sekali, matanya terbelalak dan tiba-tiba saja kedua tangannya bergerak dan tahu-tahu, 2 ekor anjing itu telah ditangkap pada lehernya. 2 ekor anjing itu menguik-nguik dan Tung Hek Kui membanting anjing belang yang ditangkap dengan tangan kirinya. Ngek! Pecah kepala anjing itu dan tak mampu bergerak lagi. Kemudian, anjing hitam gemuk yang masih dicengkeram tangan kanannya dengan jari-jari panjang besar dan masih menguik-nguik dan meronta-ronta ketakutan itu, dipegang dengan kedua tangannya dan sekali dia menggerakkan tangan itu menarik, terdengar suara robek dan pekik maut anjing itu yang tubuhnya telah terobek menjadi 2 potong. Darah muncrat dan kakek itu seperti orang kehausan,
menjilat dan mencucuk darah anjing hitam itu yang masih bercucuran. Semua orang yang menonton dari kejauhan terbelalak penuh kengerian dan anak-anak sudah berlari-larian menyembunyikan diri dengan muka pucat. Wah, kau lahap dan rakus, Tung Hek Kui. Tiba-tiba saja muncul seorang kakek gendut yang bukan lain adalah Pak Wiyong. Dia menghampiri rekannya yang masih menikmati darah anjing hitam itu. Wah, anjing hitam. Hebat, obat kuat, jangan habiskan, aku pun perlu darahnya. Siapa yang rakus? Bentak Tung Hek Kui dan dia pun melemparkan potongan di tangan kanannya kepada Pak Wiyong yang menerimanya dan terus menjilat dan menghisap darah anjing itu pula. Mengerikan melihat dua orang kakek tua renta ini duduk di bawah pohon, menjilati darah anjing hitam, kemudian mereka mulai mengganyang daging anjing dengan menggerogotinya begitu saja. Hahaha, engkau memang sahabat baik, setan hitam. Menyambut aku dengan suguhan yang segar dan menyehatkan, kata Pak Wiyong sambil tertawa-tawa, sedangkan Tung Hek Kui tetap makan tanpa senyum, hanya matanya yang lebar itu jelalatan ke sana-sini. Pada waktu itu, berita tentang peristiwa yang mengerikan itu telah tersiar luas dan para penghuni dusun yang tidak berapa banyak jumlahnya, hanya sekitar 50 keluarga itu, bersama kepala dusunnya, telah berkumpul dan nonton dari jarak jauh. Hanya laki-laki dewasa saja yang berani nonton. Anak-anak dan para wanita tidak ada yang berani keluar. Biarpun mereka berjumlah banyak dan mereka marah melihat betapa dua orang kakek itu membunuh 2 ekor anjing dan kini minum darah anjing dan makan dagingnya mentah-mentah, kepala dusun dan anak buahnya tidak berani turun tangan. Mereka melihat sendiri betapa dengan sekali bergerak saja, kakek tinggi besar itu telah membunuh 2 ekor anjing, bahkan merobek tubuh anjing gemuk itu dengan kedua tangan seolah-olah hal itu merupakan pekerjaan yang amat ringan. Ini sudah membuktikan bahwa kakek tinggi besar itu kuat sekali dan mereka merasa jerih. Bagaimana hasilnya, Pak Wiyong? Akhirnya Tung Hek Kui bertanya. Engkau dulu bagaimana? Pak Wiyong berbalik bertanya. Anak itu ikut dengan Sitian Lama ke Himalaya, dan agaknya memang tidak akan diserahkan kepada Dalai Lama. Jelas bukan Sintong. Jawab Tung Hek Kui singkat mengenai tugasnya menyelidik anak yang disangka Sintong dan dirampas oleh Sitian Lama dan Ciu Sian Sin Kai dari tangan mereka itu. Dan bagaimana dengan engkau? Aku sudah bertemu dengan keluarga Pek. Mereka berterus terang bahwa anak mereka memang diculik oleh Lam Hai Siang Mo yang meninggalkan bayi mati sebagai penggantinya. Jadi anak itu memang anak keluarga Pek, jawab Pak Wiyong. Anak keluarga Pek akan tetapi bukan Sintong, kata Tung Hek Kui. Berita tentang Sintong itu yang bohong, atau memang kita telah dipermainkan orang, kata Pak Wiyong. Tiba-tiba dia bangkit, juga Tung Hek Kui bangkit, dan potongan anjing itu masih digerogoti. Ternyata pendengaran mereka tajam bukan main walaupun usia mereka sudah mendekati 80 tahun. Kiranya mereka bangkit karena mendengar suara kaki orang dan kini, di dalam keremangan senja, muncullah sedikitnya 20 orang yang rata-rata kelihatan gagah perkasa, semua memegang senjata, dipimpin oleh 2 pasang suami istri yang bukan lain adalah Lam Hai Siang Mo yang terdiri dari Siang Kuan Leng dan Ma Kim Li, dan suami istri Guha Iblis Pantai Selatan, yaitu Kui Siong dan Tong Chiki. Seperti yang sudah kita ketahui, 2 pasang suami istri yang namanya amat terkenal di dalam dunia sesat ini pernah saling bermusuhan untuk memperebutkan Hai Hai. Akan tetapi mereka terpaksa melarikan diri ketika muncul 2 orang dari 4 setan dan 2 orang lagi dari 8 dewa. Mereka membagi tugas, yang 2 orang melapor ke Tibet, kepada para pendeta lama bahwa Sintong telah dirampas oleh 4 orang tokoh besar itu sehingga akibatnya, para pendeta lama mencoba untuk merampas Hai Hai dari tangan Sitian Lama. Yang 2 orang lagi melapor kepada keluarga Pek yang agaknya menerima berita itu dengan dingin saja, bahkan keluarga itu mengatakan bahwa Sintong, keturunan mereka, telah tewas beberapa tahun yang lalu, dibunuh orang jahat. Betapapun juga, 2 pasang suami istri ini masih merasa penasaran dan terutama sekali merasa sakit hati terhadap Pak Wiyong dan Tung Hek Kui, 2 orang datuk sesat yang mereka anggap telah menggagalkan rencana mereka untuk menguasai anak yang mereka yakin adalah Sintong itu.
Dan mereka juga tidak tahu bahwa anak itu telah dibawa pergi oleh Sithia N. Lama, mengira bahwa 2 orang kakek iblis dari 4 setan itulah yang menguasai Sintong. Maka, ketika mereka melihat Pak Kuyong, mereka berempat cepat mengumpulkan teman-teman dari dunia hitam untuk membayangi kakek gendut itu yang ternyata mengadakan pertemuan dengan Tung Hekui di dusun itu. Melihat betapa 2 orang itu makan daging anjing mentah, 2 pasang suami istri segera mengepung bersama teman-teman mereka. Jumlah mereka tidak kurang dari 24 orang, terdiri dari jagoan-jagoan kalangan hitam yang menjadi teman-teman akrab 2 pasang suami istri itu. Dapat dibayangkan betapa kuat kedudukan mereka. 2 pasang suami istri itu saja sudah merupakan datuk-datuk sesat yang amat lihai. Apalagi ditambah 20 orang teman yang rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi dan berwatak garang dan kejam. Akan tetapi, 2 pasang suami istri itu sudah mengenal kesaktian Pak Kuyong dan Tung Hekui, maka mereka pun tidak mau bertindak secara sembrono dan setelah mereka semua mengepung 2 orang kakek itu, Siang Kuan Leng berseru dengan suara lantang. Jiwai Lo Cianpue telah terkepung dan lihat, kedudukan kami kuat sekali. Akan tetapi, kami tidak akan mengeroyok Jiwai kalau Sintong dikembalikan kepada kami. Tentu saja kedua orang kakek itu mendongkol bukan main mendengar tuntutan ini. Mereka berdua dikalahkan oleh Sithian Lama dan Chiu Sian Sin Kai, 2 orang di antara 8 dewa dan kini tikus-tikus itu datang untuk merampas Sintong dari tangan mereka. Akan tetapi, mereka berdua adalah raja-raja datuk sesat, tentu saja merasa malu untuk mengakui kekalahan mereka terhadap 2 orang dari 8 dewa. Mereka bahkan duduk lagi dan melanjutkan makan daging anjing mentah seolah-olah tidak memandang mata kepada 24 orang yang mengepung mereka dengan senjata-senjata di tangan. Wah, Tung Hekui! Engkau setan hitam membikin gara-gara. Engkau membunuh 2 ekor anjing dan lihat akibatnya. 24 ekor anjing yang lain datang menggonggong dan hendak menggigit kita. Hahaha. Pak Kuyong berkata sambil tertawa bergelak, lalu menggerogoti sedikit daging yang masih menempel di tulang paha anjing itu. Apa kau masih haus? Kita minum darah anjing-anjing ini, teriak Tung Hekui. Haha, engkau benar. 2 ekor anjing betina itu biarpun sudah agak tua tentu lebih lunak dagingnya dan lebih hangat darahnya, kata Pak Kuyong dan tiba-tiba saja, kedua tangannya mematahkan tulang kaki anjing dan melemparkan 2 potongan tulang itu ke arah Ma Kim Li dan Tong Chiki, istri-istri 2 orang pemimpin gerombolan itu. Bukan main kuatnya lemparan ini dan 2 batang tulang itu dengan kecepatan kilat menyambar ke arah 2 orang wanita, tepat mengarah muka mereka. Kalau mengenai sasaran, biarpun 2 orang wanita itu memiliki kekebalan, tentu akan menderita cedera. Akan tetapi, 2 orang wanita yang diserang itu bukan wanita-wanita lemah. Melihat sinar menyambar, mereka cepat mengelak dan 2 batang tulang itu pun lewat dan tentu akan mengenai orang-orang di belakang mereka kalau saja anak buah mereka yang juga rata-rata lihai itu tidak cepat mengelak pula. Sebagai 2 orang wanita iblis yang mahir mempergunakan jarum-jarum beracun, terutama sekali Tong Chiki yang berjuluk si Jarum Sakti, kedua orang itu lalu melemparkan jarum-jarum beracun mereka ke arah Pak Kuyong dan Tung Hekui. Sing, sing, sing. Dan sinar yang kecil menyambar ke arah 2 orang kakek itu, mengeluarkan suara berdesing nyaring, terutama sekali jarum-jarum yang dilepas oleh Tong Chiki ke arah Tung Hekui, yang lebih kuat daripada jarum-jarum Ma Kim Li yang menyambar ke arah Pak Kuyong. Akan tetapi, 2 orang kakek itu sama sekali tidak mengelak atau menangkis. Jarum-jarum yang mengenai kulit tubuh mereka rontok semua, dan sambil tersenyum mengejek mereka menyapu rontok jarum-jarum yang menancap di pakaian mereka. Tentu saja 2 orang wanita itu terkejut bukan main. Melihat ini, Siang Kuan Leng dan Kawi Siong sudah memberi aba-aba dan 20 orang pembantu mereka itu sudah menerjang maju, menggerakkan senjata mereka mengeroyok 2 orang kakek tua renta itu. Terdengar Pak Kuyong tertawa-tawa dan 2 orang kakek itu pun bangkit berdiri dan menyambut pengeroyokan itu. Hebat bukan main sepak terjang 2 orang kakek itu. Mereka tidak memegang senjata, hanya mempergunakan kedua lengan mereka dan kedua kaki mereka, menghadapi keroyokan orang-orang yang bersenjata tajam.
Namun, karena kedua lengan dan kaki mereka itu kebal dan dapat menangkis senjata-senjata lawan, bahkan kalau tubuh mereka terkena tusukan senjata tajam yang datang bagaikan hujan senjata itu mental, bahkan ada yang patah, maka terjadilah kepanikan di antara para pengeroyok. Dua orang kakek itu hanya mengelak kalau dua pasang suami istri itu yang menyerang, baik dengan senjata maupun dengan tangan mereka karena dua pasang suami istri ini merupakan orang-orang yang berbahaya serangannya. Para penduduk dusun yang tidak tahu apa-apa, kini ada pula yang ikut mengeroyok. Mereka tidak mengenal mereka yang berkelahi, akan tetapi melihat betapa dua orang kakek tua itu tadi selain membunuh 2 ekor anjing mereka, juga minum darah anjing dan makan dagingnya dengan mentah-mentah, tentu saja mereka condong untuk berpihak kepada 24 orang yang mengeroyok 2 orang kakek itu. Mereka menganggap bahwa tentu 2 orang kakek itu merupakan iblis-iblis jahat, dan 24 orang itu adalah orang-orang gagah yang menentang kejahatan. Maka, tanpa diminta, ada beberapa orang penduduk yang merasa kuat, mengambil senjata dan ikut pula mengeroyok. Melihat betapa para pengeroyoknya berkelahi dengan mati-matian, mengeroyok mereka seperti segerombolan anjing-anjing serigala kelaparan, 2 orang datuk kaum sesat itu menjadi marah sekali. Pak Kwiong mengeluarkan suara tertawa bergelak dan tahu-tahu dia telah menangkap 2 orang pengeroyok dan membanting mereka. Terdengar bunyi keras dan kepala 2 orang itu pecah berantakan, darah berhamburan bersama otak mereka. Juga Tung Hekui mengeluarkan suara menggereng seperti seekor binatang buas dan seperti yang dilakukan Pak Kwiong, dia berhasil menangkap 2 orang pengeroyok dan membanting mereka sehingga tubuh mereka remuk. Melihat ini, 2 pasang suami istri itu menjadi marah sekali. Dengan aba-aba mereka memberi semangat, bahkan mereka mempergunakan pedang untuk melakukan serangan dengan gencar, dibantu oleh para teman mereka. Namun, 2 orang kakek itu memang memiliki kesaktian yang jauh melampaui kepandaian mereka. Mereka berdua mengamuk dan dalam waktu singkat saja, masing-masing telah menewaskan 2 orang anak buah gerombolan dan 2 orang penduduk yang ikut-ikut mengeroyok. Melihat ini, kembali 2 pasang suami istri itu mengeluarkan aba-aba dan memberi semangat. Namun, sia-sia, kini teman-teman mereka sudah menjadi gentar menghadapi 2 orang kakek sakti itu. Apalagi ketika Siang Kuan Leng terhuyung oleh tendangan Pak Kwiong, sedangkan tulang lengan kiri Tong Ciki patah ketika ditangkis oleh Tung Hekui, mereka semua menjadi semakin panik dan akhirnya, sisa para pengeroyok itu melarikan diri tanpa dapat dicegah lagi. Mereka meninggalkan sedikitnya mayat 6 orang kawan mereka. Yang terluka ikut pula melarikan diri. Terpaksa 2 pasang suami istri itu pun harus melarikan diri kalau mereka tidak ingin tewas di tangan 2 orang raja datuk sesat itu. Pak Kwiong dan Tung Hekui mengamuk terus. Karena 2 pasang suami istri dan teman-teman mereka telah melarikan diri ke malam gelap, 2 orang kakek itu mengamuk kepada orang-orang dusun yang mereka anggap telah membantu musuh-musuh mereka. Celakalah para penghuni dusun yang tidak sempat melarikan diri. Mereka diseret keluar dan dibanting remuk, tidak peduli laki-laki perempuan atau kanak-kanak. 2 orang kakek itu tidak melewatkan rumah keluarga Chu Pak San. Mereka menjebol daun pintu dan sambil tertawa-tawa, Pak Kwiong memasuki rumah itu, diikuti oleh Tung Hekui. Kedua lengan tangan mereka sudah berlapotan darah. Pada waktu itu, Chu Pak San dan istrinya memeluk Bei Lian yang baru berusia kurang lebih 9 tahun. Suami istri ini menggigil ketakutan mendengar suara perkelahian di luar itu, mendengar jeritan-jeritan kematian mereka yang menjadi korban. Akan tetapi Bei Lian tidak kelihatan takut, bahkan merasa penasaran. Tadi ia hendak menonton keluar, akan tetapi dipeluk ayah dan ibunya dengan erat yang tidak memperkenankan ia keluar. Kini mereka malah bersembunyi di dalam kamar dan ia dipeluk 2 orang, dipegangi agar jangan keluar. Aku harus melihat keluar, kata Bei Lian berkali-kali. Jangan ada orang-orang jahat seperti iblis mengamuk di luar, membunuhi orang-orang, kata Chu Pak San dengan suara gemetar dan istrinya menangis dengan menahan suara tangisnya. Kalau begitu lebih baik aku harus keluar, membantu orang-orang untuk melawan penjahat-penjahat itu.
Bei Lian memang memiliki watak yang keras dan berani, tabah karena gemblengan Suhu dan Subonya. Malam itu kebetulan Suhu dan Subonya tidak datang karena baru kemarin malam mereka datang dan melatihnya ilmu silat sampai hampir pagi. "Jangan, engkau akan celaka," kata Chu Pak San. "Jangan, Bei Lian, aku takut engkau jangan keluar, di sini saja menemaniku." Nyonya Chun mengganduli dan merangkul Bei Lian sambil menangis. Ketika dua orang kakek iblis itu menjebol pintu, tentu saja Chu Pak San dan istrinya yang bersembunyi di dalam kamar menjadi semakin ketakutan. Apalagi ketika dua orang kakek itu muncul seperti iblis sendiri di ambang pintu kamar, seketika istri Chu Pak San jatuh pingsan. Chu Pak San sendiri segera berlutut di atas lantai dengan suara gemetar minta-minta ampun. Melihat ini, Pak Kuyong dan Tung Hek Kui tertawa. Akan tetapi tiba-tiba Bei Lian meloncat berdiri, menghadapi dua orang kakek itu dengan sinar mata tajam seperti sepasang mata seekor anak harimau. "Kalian sungguh kakek-kakek jahat sekali. Jangan ganggu ayah ibuku dan keluarlah kalian dari sini." Bei Lian membentak, seperti mengusir dua ekor anjing saja, sedikit pun tidak merasa takut dan sepasang matanya yang tajam itu terbelalak penuh kemarahan. Dua orang datuk sesat itu terkejut dan terheran, sampai bengong sejenak, kemudian saling pandang dan Pak Kuyong tertawa bergelak. Tentu saja mereka terkejut dan heran melihat ada seorang anak perempuan berusia paling banyak 10 tahun berani menghardik mereka, padahal banyak laki-laki dewasa lari ketakutan melihat mereka. "Hahaha, setan hitam, aku mendadak merasa seperti menjadi seekor anjing kecil yang ketakutan, haha." Anak setan!" Tung Hek Kui menggereng dan lengan tangannya yang panjang itu meluncur ke depan, ke arah Bei Lian dengan jari-jari tangan terbuka seperti cakar harimau hendak mencengkeram seekor kelinci kecil. "Dagingnya tentu lunak." "Wutut, Tung Hek Kui berseru kaget karena terkaman tangannya tadi luput. Dengan gerakan lincah dan langkah kaki yang aneh, Bei Lian mampu menghindarkan diri dari cengkeraman itu, menyelinap, bahkan mendekati Tung Hek Kui yang menyerangnya dan dengan cepat sekali tangannya bergerak menghantam ke arah perut si iblis hitam dari timur itu. Guk! Perut Tung Hek Kui terpukul dan akibatnya tubuh Bei Lian terlempar ke belakang. Akan tetapi, anak ini berjungkir balik dan membuat poksai, salto, yang indah sekali. "Hahaha, yang kau kira kelinci berdaging lunak ternyata anak naga." Pak Kuyong berseru kagum dan dia pun sudah mengulur tangan menerkam. Kembali Bei Lian memperlihatkan keringanan tubuhnya dan langkahnya yang ajaib, karena seperti juga terkaman Tung Hek Kui, kini cengkeraman tangan Pak Kuyong juga luput. Pak Kuyong lupa tertawa saking kaget dan herannya. Dia mengerahkan tenaga sinkangnya mendorong dan tubuh Bei Lian tentu saja tidak kuat bertahan dan anak itu pun roboh terguling, disambut tangan Pak Kuyong yang menangkap kedua kakinya dan mengangkat tubuh itu ke atas. Dengan kedua kaki tergantung, kepala di bawah, Bei Lian tidak menjerit ketakutan, bahkan ia mengamuk dan berusaha untuk memukul dengan kedua tangannya, terus menggeliat-geliat berusaha membebaskan diri sambil memaki-maki. "Kakek setan! Kakek iblis! Lepaskan aku dan mari kita berkelahi sampai 1000 jurus kalau kau memang gagah." Melihat sikap anak itu, dan mendengar tantangannya, kembali Pak Kuyong dan Tung Hek Kui melongo. "Hahaha. Setan hitam, apa yang kita temukan di sini? Ia memiliki bakat yang lebih baik daripada Sintong agaknya. Serahkan padaku, Pak Kuyong. Aku ingin mendidiknya," kata Tung Hek Kui yang tiba-tiba merasa suka pula kepada anak itu karena dia dapat melihat sendiri betapa anak itu memiliki keberanian luar biasa, juga memiliki gerakan cepat dan aneh, sepasang mata tajam mencorong dan sesatu uruh keadaannya menunjukkan bakat yang luar biasa. "Hahaha, enak saja. Aku yang menangkapnya lebih dulu," berkata Pak Kuyong dan kakinya menendang ke depan ketika Chu Pak San merangkak hendak menolong anaknya yang digantung dengan kepala di bawah itu. Des! Tubuh Chu Pak San terlempar dan dia tewas seketika oleh tendangan itu. Nyonya Chu Pak San yang kebetulan siuman, melihat suaminya ditendang, bangkit dan hendak menubruk. Di saat itu,
Tung Hekui yang merasa marah kepada Pak Kwiong yang dianggap merebut anak itu darinya, menggerakkan kakinya pula ke arah wanita itu. Des! Kini giliran wanita itu yang tewas seketika dan tubuhnya terlempar dan terbanting menindih mayat suaminya. Kalian pembunuh-pembunuh jahat! Berkali-kali Bei Lian berteriak dan meronta-ronta, akan tetapi, Pak Kwiong hanya tertawa dan tiba-tiba kakek ini meloncat keluar dari rumah itu sambil membawa tubuh Bei Lian dengan cara seperti tadi, yaitu memegangi kedua kaki anak itu dengan tangan kiri seperti orang membawa seekor ayam saja. Pak Kwiong bukan sembarangan meloncat, melainkan mengelak karena pada saat itu Tung Hekui sudah menubruk untuk merampas tubuh Bei Lian dari tangannya. Begitu tiba di luar dusun, Pak Kwiong terus melarikan diri dengan cepat, dikejar oleh Tung Hekui. Kejar-kejaran itu berlangsung sampai semalam suntuk dan sampai keesokan harinya pagi-pagi sekali Pak Kwiong masih dikejar-kejar oleh Tung Hekui. Mereka telah tiba di daerah pegunungan yang jauh sekali dari dusun di mana mereka menyebar maut semalam itu. Dan Bei Lian masih dibawa oleh Pak Kwiong dalam keadaan tergantung. Dapat dibayangkan penderitaan anak ini, akan tetapi, bukan main rasa kagum di hati Pak Kwiong karena anak itu satu kali pun tidak pernah terdengar berteriak ketakutan ataupun menangis. Benar-benar seorang anak perempuan dengan hati keras melebihi besi. Pak Kwiong terpaksa melarikan diri karena dia maklum bahwa tingkat kepandaiannya berimbang dengan Tung Hekui. Kalau dia harus melawan rekannya itu sambil melindungi anak perempuan itu, tentu dia akan kalah. Akan tetapi untuk menyerahkannya, dia pun tidak rela. Akhirnya dia memperoleh akal dan dia pun berhenti. Peluh sudah membasahi seluruh tubuhnya dan napasnya agak terengah-engah. Biarpun dia seorang sakti, dia harus mengaku kalah oleh usianya. Usia tua membuat kekuatannya tidak sehebat dulu lagi. Ketika Tung Hekui berhenti di depannya, keadaan kakek raksasa ini sama saja, mandi peluh dan napasnya memburu. Setan hitam, engkau nekat mengejarku, tegur Pak Kwiong, kini membalikkan tubuh Bei Lian dan mengempit di bawah lengannya, membuat Bei Lian tidak mampu berkutik. Namun kini anak itu tidak begitu tersiksa seperti ketika dijungkir balikan tadi. Hanya bau ketiak penuh. Keringat yang dekat hidungnya itu saja membuat ia ingin muntah. Akan tetapi untuk muntah pun ia sudah kehilangan kekuatan. Tubuhnya lemas dan setengah pingsan oleh penderitaannya semalam, dilarikan dalam keadaan tergantung jungkir balik. Lari ke neraka pun akan kukejar. Anak itu harus menjadi muridku. Jawab Tung Hekui, semakin kagum kepada Bei Lian karena anak itu sama sekali tidak menangis, kelihatan ketakutan atau berduka. Selama hidupnya belum pernah dia melihat anak seperti ini, apalagi anak perempuan. Aku pun ingin menjadi gurunya, kata Pak Kwiong. Aku akan merampasnya dari tanganmu. Tung Hekui menjawab kukuh. Kalau aku melawan sambil membawa anak ini tentu aku kalah. Akan tetapi, kalau anak ini berhasil kau rampas dan aku menyerangmu, tentu engkau pun akan kalah. Perkelahian antara kita memperebutkan anak ini hanya akan berakhir dengan tewasnya anak ini terkena pukulan kita, setan hitam. Tidak peduli, ia harus menjadi muridku atau mati, kata Tung Hekui. Aih, kita berebutan seperti anak kecil. Anak ini luar biasa, sebaiknya kita tanyakan ia, siapa di antara kita yang ia pilih sebagai guru, kata Pak Kwiong dan dia melepaskan Bei Lian dari kempitannya. Anak itu berdiri agak terhuyung karena lemas dan pusing, akan tetapi dengan angkuh ia mengangkat kepalanya dan berusaha untuk berdiri tegak dan tidak memperlihatkan kelemahannya. Sepasang matanya masih berkilat menyambar kepada dua orang kakek itu penuh kemarahan. Anak baik, kami berdua ingin sekali mengambil engkau sebagai murid. Coba kau pilih, siapa di antara kami yang kau pilih untuk menjadi gurumu, kata Pak Kwiong dengan suara ramah dan muka penuh senyum. Akan tetapi dengan alis berkerut Bei Lian memandang kedua orang kakek itu, penuh kebencian dan ia pun menjawab dengan suara ketus. Memilih kalian untuk menjadi guru?
Aku memilih kalian berdua untuk menjadi musuh besarku yang kelak harus kubunuh untuk membalas dendam atas kematian ayah dan ibuku dan orang-orang dusun kami. Jawaban itu berapi-api, penuh perasaan dan bersungguh-sungguh. Wah, anak ini berbahaya, sebaiknya dibunuh saja. Tung Hek Kui berseru sambil satu mengangkat tangan. Akan tetapi Pak Kuyong mencegahnya dan dia pun mengedipkan mata kepadanya. Bunuhlah. Aku tidak takut mati. Kelak kalian akan kubunuh. Anak itu tetap membentak dan matanya mencorong menatap wajah Tung Hek Kui yang menyeramkan itu, sedikit pun tidak mengenal takut. Sikapnya ini tidak memarahkan hati Tung Hek Kui, sebaliknya malah membuat dia kagum dan merasa semakin suka. Anak baik, engkau salah paham. Kami bukan pembunuh ayah ibumu. Bukan kami yang membunuh mereka. Bohong! Aku melihat dengan mataku sendiri betapa engkau membunuh ayahku, kakek gendut dan engkau yang membunuh ibu, kakek hitam. Bei Lian menudingkan telunjuknya bergantian kepada mereka. Kelak aku akan menuntut balas. Engkau tidak mengerti. Memang angan kami. Kaki kalian yang membunuh, teriak Bei Lian, teringat betapa dua orang kakek itu menendang mati ayah dan ibunya. Benar, memang kaki kami yang melakukan pembunuhan, akan tetapi itu hanya akibatnya saja. Kami sama sekali tidak bermusuhan dengan ayah ibumu, mengenal mereka pun tidak. Mereka tewas sebagai akibat perkelahian dan yang menjadi biang keladi adalah dua pasang suami istri. Merekalah yang sesungguhnya membunuh orang tuamu, menjadi sebab kematian ayah ibumu. Benar, Pak Kuyong berkata benar dan dia bukan pembohong, kata pula Tung Hek Kui, mengangguk-angguk. Bei Lian menjadi bingung dan mengerutkan alisnya. Apa maksudmu? Jangan memutar balik. Kalian menendang mati ayah ibuku, bagaimana menyalahkan orang lain? Tahu akibat harus tahu sebabnya, kata pula Pak Kuyong. Aku dan Tung Hek Kui sedang berada di dusun itu, lalu datanglah dua pasang suami istri Lam Hai Siang Mo, sepasang iblis laut selatan, dan suami istri Guha Iblis Pantai Selatan. Mereka membawa 20 orang bahkan mengerahkan penduduk dusun itu untuk mengeroyok kami berdua. Terjadilah perkelahian sehingga banyak yang jatuh dan tewas, di antaranya ayah dan ibumu yang menjadi korban karena dihasut dan dipaksa oleh dua pasang suami istri itu untuk memusuhi kami. Kami tidak mengenal ayah ibumu. Nah, kalau begitu bukankah yang bersalah itu dua pasang suami istri tadi? Andai kata mereka tidak mengajak orang-orang dusun mengeroyok kami, perlu apa kami membunuh orang-orang dusun termasuk ayah dan ibumu? Bei Lian adalah seorang gadis cilik yang amat cerdik. Sejak tadi ia sudah maklum bahwa dua orang kakek ini memiliki kesaktian yang hebat sekali mungkin tidak kalah oleh Suhu dan Subonya. Dan mendengar keterangan dari Pak Kuyong itu, ia pun dapat melihat kebenarannya. Jelas, yang menyebabkan kematian ayah ibunya adalah dua pasang suami istri itu. Jadi, kalau engkau hendak membalas dendam, balaslah kepada dua pasang suami istri itu, dan hal itu pasti akan terlaksana kalau engkau menjadi murid seorang di antara kami, kata pula Tung Hek Kui yang biasanya tidak banyak cakap. Hati Bei Lian menjadi bimbang. Ia tidak tahu siapa di antara dua orang kakek ini yang lebih lihai dan tiba-tiba ia mempunyai akal yang amat baik. Aku hanya mau menjadi murid kalian berdua, bukan seorang di antara kalian. Kalau kalian berdua mau mengajarku sehingga kelak aku dapat membalas dendam kepada dua pasang suami istri itu, biarlah aku suka menjadi murid kalian, katanya. Dua orang kakek itu saling pandang. Anak ini benar-benar mengagumkan hati mereka dan syarat itu pun dapat mereka terima. Kita kerjasama. Hahaha. Pak Kuyong tertawa dan Tung Hek Kui mengangguk. Kita sudah tua, usia kita takkan lama lagi. Apa salahnya kita bekerja sama membentuk anak ini agar kelak dapat mengangkat nama kita, kata Tung Hek Kui. Demikianlah, mulai saat itu, Chu Bei Lian menjadi murid Pak Kuyong dan Tung Hek Kui.
2 orang dari 4 setan ini amat sayang kepada Beilian karena anak itu memperlihatkan watak yang cocok dengan mereka. Keras, ganas dan berani, juga cerdik bukan main. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa murid mereka itu adalah keturunan dari datuk-datuk sesat yang tidak kalah besar namanya dari mereka sendiri, yaitu cucu dari mendiang Siangkoan Lojin si iblis buta, dan cucu luar dari Raja dan Ratu Iblis yang pernah mengguncangkan seluruh dunia, Kang O. Dan agaknya Beilian menuruni watak para kakek dan nenek moyangnya sehingga ia menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan manis namun ganas keras dan penuh keberanian. Dan karena 2 orang kakek datuk sesat itu amat sayang kepadanya, mereka pun tanpa ragu-ragu dan sama sekali tidak pelit untuk menurunkan seluruh kepandaian yang mereka miliki kepada murid tunggal mereka. Mereka mengharapkan agar murid mereka itu, biarpun seorang wanita, kelak akan menjadi jagoan nomor 1 atau setidaknya akan mengangkat nama besar mereka yang menjadi gurunya. Demikianlah riwayat Chu Beilian atau yang sesungguhnya Shi Xiangkoan itu karena ia di luar tahunya adalah anak kandung Suhu dan Subonya yang pertama, yaitu Xiangkoan Cikang dan Toan Hui Chu. Selama kurang lebih 10 tahun ia digembleng oleh kedua orang gurunya sehingga Beilian menjadi seorang gadis yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa. Tentu saja watak yang seperti iblis dari 2 orang gurunya itu sedikit banyak berpengaruh dalam membentuk watak Beilian sehingga ketika ia meninggalkan 2 orang gurunya yang kini sudah amat tua itu, ia telah menjadi seorang gadis yang selain amat tinggi ilmu silatnya, juga memiliki watak yang aneh dan kadang-kadang ganas sekali. Pertemuannya tanpa disengaja dengan Hai Hai membuat hatinya terganggu. Mula-mula ia merasa muak dan membenci pemuda itu yang dianggapnya mata keranjang, akan tetapi ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan dan tidak mengganggu gadis-gadis itu, ia pun tidak peduli. Juga, karena pemuda itu tidak melawannya ketika ia usir dari dalam ruangan kuis satu tua, ia pun lalu mencoba untuk melupakan pemuda yang tampan dan suka bergurau dan pandai merayu itu. Peduli setan, pikirnya dan Beilian tidak peduli lagi di mana pemuda itu akan melewatkan malam, asal tidak di dalam kuil tua. Malam ini ia harus beristirahat yang enak dan tidak terganggu agar besok tenaganya pulih kembali karena ia akan melanjutkan perjalanannya yang sukar, yaitu mencari musuh-musuh besarnya. Mereka adalah 2 pasang suami istri yang namanya terkenal di dunia Kang Ou, yaitu Lam Hai Siangmo dan suami istri dari Guha Iblis Pantai Selatan. Sementara itu, Hai Hai sendiri juga merasa penasaran bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita dan agaknya memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, akan tetapi wataknya demikian galak dan ganas. Terpaksa dia menjauhi kuil tua itu dan akhirnya dia pun memilih tempat dekat sungai kecil airnya jernih yang mengalir di luar dusun. Dia kembali ke tempat itu dan duduk di atas batu besar di mana dia bertemu dengan para gadis dusun pagi tadi. Selagi ia mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun sebentar malam, tiba-tiba dia mendengar suara ketawa tertahan. Cepat dia menoleh dan ternyata yang datang adalah gadis bertahi lalat di dagunya dan gadis hitam manis yang matanya indah. "Aih, kalian lagi gadis-gadis manis. Hendak kemanakah sore-sore begini, nona-nona manis?" tegur Hai Hai dan 2 orang gadis itu tersenyum gembira. Akan tetapi mereka menoleh ke kanan kiri seperti orang merasa ketakutan kalau ada orang lain melihat pertemuan mereka dengan pemuda itu. "SSTTT," kata gadis bertahi lalat yang menaruh telunjuk di depan mulut, lalu bersama temannya ia menghampiri Hai Hai. "Haiko, kakak Hai, jangan keras-keras, takut ada yang mendengar." "Engkau tadi tidak apa-apakah?" Hai Hai tersenyum dan menggeleng kepala. "Kami khawatir sekali, Haiko," kata gadis manis bermata indah. "Kemudian kami mendengar bahwa engkau sore ini kembali lagi ke sini, agaknya hendak bermalam di tempat terbuka ini." Hai Hai menggerakkan pundaknya. "Yah, begitulah. Habis bagaimana lagi kalau semua penduduk dusun tidak ada yang sudi menerima diriku untuk bermalam. Kami mendengar dan merasa kasihan, Haiko. Nih, aku membawa selimut untukmu."
Kau pakailah agar malam ini engkau tidak kedinginan dan tidak diganggu nyamuk, kata gadis bertahi lalat, mengeluarkan sehelai selimut tebal yang dilipat rapi dan tadi disembunyikan di dalam keranjang sayurnya. Dan ini aku membawa daging panggang untukmu, Haiko. Hanya ini untuk sekedar penambah makan malammu, Haiko, kata gadis hitam manis. Hai yang tadinya tersenyum gembira itu, kini memandang dengan mata mengandung keharuan. Ingin dia merangkul dan mencium dua orang gadis ini untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani melakukan hal itu karena takut akan akibatnya yang tentu tidak baik bagi mereka berdua. Ah, kalian sungguh baik sekali, serunya terharu. Kenapa kalian bersusah payah untukku? Kalian tahu, kalau sampai terlihat kepala dusun atau penduduk dusun, tentu kalian akan mendapat marah. Biar saja mereka marah. Gadis bertahi lalat berkata penasaran. Si Aiyong itu hanya iri hati dan cemburu. Tak tahu malu. Hai tersenyum. Alyong siapakah yang kau maksudkan? Pemuda tinggi besar yang hendak menghajarku itu. Gadis hitam manis mengangguk. Benar, dia mencinta Xiaolan. Akan tetapi aku tidak sudi padanya. Xiaolan gadis bertahi lalat di dagunya itu memotong. Pula, apa salahnya kalau kami berkenalan denganmu, Haiko? Engkau seorang pemuda yang baik dan menyenangkan, tidak seperti mereka. Kami suka padamu. Hai semakin terharu dan dipegangnya tangan dua orang gadis itu dengan kedua tangannya. Tangan-tangan hangat dan tulus. Kalian memang adik-adikku yang cantik manis dan berhati baik. Aku berterima kasih padamu. Percayalah, aku pun suka sekali kepada kalian dan selamanya aku takkan melupakan gadis-gadis di dusun ini yang manis-manis. Akan tetapi, sekarang sebaiknya kalian pulang saja sebelum hari menjadi malam. Sungguh tidak enak bagi kalian kalau sampai kelihatan orang lain kalian datang menjengukku, apalagi membawakan setimut dan makanan. Dua orang gadis itu pun merasa terharu walaupun mereka girang sekali dapat saling berpegang tangan dengan pemuda yang mereka kagumi itu. Haiko, engkau tentu akan lama tinggal di sini, bukan? Tanya si gadis bertahi lalat. Benar, jangan tergesa-gesa pergi, Haiko, kami ingin menjadi sahabat-sahabatmu. Besok pagi-pagi kami akan datang lagi, mungkin dengan teman-teman. Setiap pagi kami mencuci pakaian dan mandi di sini, dan kami dapat menjengukmu. Kata gadis kedua. Hai menggeleng kepala dan sebagai gantinya mencium pipi atau bibir mereka, dia membungkuk dua kali dan mencium punggung tangan mereka, lalu melepaskan tangan mereka. Aku besok pagi sekali harus melanjutkan perjalanan. Nah, pulanglah dan selamat berpisah, nona-nona manis. Dua orang gadis itu pun tersipu dengan jantung berdebar ketika punggung tangan mereka tersentuh hidung dan bibir pemuda itu, dan biarpun mereka merasa ogah dan tidak tega meninggalkan pemuda itu, karena cuaca mulai gelap, terpaksa mereka lalu berpamit dan meninggalkan tempat itu dengan dua pasang mata yang basah. Mereka merasa sedih sekali mengingat betapa pemuda ini besok sudah tidak akan berada lagi di tempat itu dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lenyap dari dalam hati mereka, meninggalkan kenangan indah yang hanya akan mendatangkan duka. Selamat tinggal, Haiko. Semoga kita bertemu kembali kelak, suatu waktu. Hai tersenyum dan melambaikan tangan, sengaja tidak mengeluarkan sepatah kata pun agar keharuan tidak semakin menenggelamkan mereka bertiga. Setelah kedua orang gadis itu pergi, Hai lalu mempersiapkan tempat beristirahat di dekat batu besar itu, menyalakan api unggun dan setelah hari menjadi gelap, dia pun duduk bersila, menyelimuti tubuhnya dengan selimut pemberian gadis manis bertahi lalat di dagunya. Selimut yang tebal dan hangat. Akan tetapi Hai sudah melupakan lagi dua orang gadis itu. Demikianlah watak pemuda ini, tidak mau mengikatkan diri dengan segala sesuatu, dengan kenangan pun tidak. Segala peristiwa yang terjadi lewat saja tanpa bekas di hatinya, dan dengan cara hidup demikian itu,
Dia selalu bergembira dan kini dia pun duduk bersila dengan wajah tenang gembira. Sedikit pun tidak ada bekas-bekas peristiwa masa lalu yang mengganggu hatinya, baik yang menyenangkan, dan menimbulkan keinginan untuk mengulanginya maupun yang tidak menyenangkan dan menimbulkan kegelisahan atau duka. Malam itu bulan bersinar dengan terangnya. Hawa amat sejuk dan sinar bulan menciptakan suasana yang amat indah di malam itu, indah dan kelihatan tenang tentram penuh damai. Akan tetapi, agaknya tidak demikian keadaan di dusun kecil itu. Para penduduk laki-laki berkumpul di rumah kepala dusun dan wajah mereka nampak tegang. Ada 2 orang gadis yang hilang malam itu. Orang tuanya bingung mencari karena mereka berdua, gadis bertahi lalat di dagu gadis hitam manis bermata cerah tidak pamit ketika pergi. Mereka tentu pergi mengunjungi pemuda itu. Tiba-tiba terdengar seorang laki-laki berkata, "Aku tadi melihat dia berada di batu besar dekat sungai." Orang asing kurang ajar itu berani kembali ke sana, kata kepala dusun sambil mengerutkan alisnya. "Mari kita cari keluar dusun sekalian mengusir pemuda itu." "Aku yang akan menghajarnya," kata Aliong, pemuda tinggi besar yang menaruh hati kepada Xiaolan, gadis bertahi lalat. Kepala dusun menyetujui dan berangkatlah sekitar 20 orang laki-laki sambil membawa obor mencari keluar dusun. Sudah terlalu lama 2 orang gadis itu pergi dan memang menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan. Berbondong-bondong mereka pergi menuju ke sungai kecil yang berada agak jauh di luar dusun. Akan tetapi ketika rombongan itu tiba di luar dusun, di sebuah lapangan rumput, ada yang berteriak dan semua orang segera menghampiri. Dan mereka melihat 2 orang gadis yang mereka cari-cari itu menggeletak di atas lapangan rumput dalam keadaan telanjang bulat. Pakaian mereka berserakan di sekitar tempat itu. Yang mengerikan, gadis hitam manis itu telah tewas dengan leher terluka menganga lebar hampir putus, sedangkan gadis bertahi lalat di dagunya masih hidup, akan tetapi merintih-rintih dan seperti orang yang menderita ketakutan hebat. Begitu melihat banyak orang datang menghampirinya, gadis bertahi lalat itu merangkak menjauhi, mulutnya merintih-rintih menyebut nama Hai. "Haiko, tolonglah aku." Mudah saja bagi orang-orang ini untuk menduganya apa yang terjadi. 2 orang gadis ini telah diperkosa orang. Dan yang berkulit hitam manis dibunuh. Masih nampak jelas betapa mereka bertelanjang bulat. Kepala dusun cepat menubruk keponakannya, gadis bertahi lalat, dan menyelimutinya dengan mantelnya. Gadis itu menangis terisak-isak, tidak takut lagi dan agaknya sudah sadar. "Keparat! Ini tentu perbuatannya. Mari kita kejar ke sana!" teriak kepala dusun dan semua orang lalu mengikutinya menuju ke sungai kecil dengan cepat. Hanya pemuda tinggi besar yang tinggal di situ, merangkul gadis bertahi lalat sambil menghiburnya. Akan tetapi Xiaolan, gadis itu kini telah sadar dan ia pun menjadi histeris dalam rangkulan pemuda itu. Ia meronta-ronta minta lepas sambil menangis tersedu-sedu. "Lepaskan aku. Lepaskan aku, biarkan aku mati saja." Akan tetapi, Aliong, demikian nama panggilan pemuda tinggi besar itu, merangkul semakin kuat mendengar ucapan ini. Dia sudah banyak mendengar tentang gadis yang membunuh diri karena aib dan gadis yang dicintanya ini, bukan tidak mungkin akan membunuh diri karena diperkosa laki-laki keparat itu. Dia harus dapat menghiburnya. Diambilnya pakaian gadis itu yang bertebaran di mana-mana. "Xiaolan, kau pakailah pakaianmu dulu, jangan berduka, ada aku di sini. Maukah engkau bercerita apa yang telah terjadi?" Gadis itu sadar bahwa masih telanjang bulat, bahwa tubuhnya hanya tertutup mantel milik pamannya, kepala daerah itu. Ia melirik ke kanan dan melihat tubuh telanjang dari temannya yang masih menggeletak mandi darah dan ia pun menggigil, lalu menangis lagi, akan tetapi dipakainya pakaiannya. Apakah yang telah terjadi? Apakah dia telah menyerang kalian berdua? Xiaolan mengangguk-angguk, masih terisak. "Kami berjalan berdua, dan tiba-tiba orang itu menyergap. Aku merasa dipukul pundakku dan aku pun tidak mampu bergerak lagi.
Dia menyeret kami ke sini dari jalan itu dan melemparku di atas rumput. Aku tidak mampu menggerakkan kaki dan tanganku, hanya dapat melihat betapa dia menanggalkan pakaian Akiu dan mereka bergumul. Akiu menjerit-jerit dan meludahi mukanya, lalu, ahuhuhuhu. Kembali Aliong merangkulnya dan menepuk-nepuk bahunya. Tenanglah, semua telah berlalu dan ada aku di sini menjaga dan melindungimu. Gadis itu merasa aman dalam rangkulan Aliong, dan ia menangis di pundak pemuda itu. Setelah tangisnya mereda, ia melanjutkan. Orang itu marah dan menampar Akiu, lalu pedangnya berkelebat dan mengerikan. Ia menengok ke arah mayat kawannya dan menangis lagi. Keparat itu membunuhnya karena Akiu menjerit dan meludahinya. Xiao Lan mengangguk. Ya, lalu dia menghampiri aku yang tidak mampu bergerak dan aku ditepuknya, di pundak, dan tiba-tiba aku dapat bergerak lagi. Dan dia lalu menunjuk ke arah tubuh Akiu yang masih berkelojotan dengan darah menyembur keluar, berkata bahwa kalau aku melawan aku pun akan disembelih. Dia lalu memaksaku, memperkosaku, Aliong mendekap mukanya di dada. Tenanglah, engkau tidak bersalah. Aku mau mati saja. Aliong, biarkan aku mati saja. Untuk apa hidup dalam aib dan akan terhina selamanya? Gadis itu meronta-ronta dan menangis. Tenanglah, Xiao Lan, ada aku di sini. Aku cinta padamu, dan aku yang akan menutupi aibmu itu. Aku akan mengawinimu. Gadis itu mengangkat muka. Melalui air matanya ia memandang wajah pemuda itu, matanya terbelalak. Kau mau mengawini aku yang telah ternoda? Aliong mengangguk penuh kepastian. Aku bersumpah, aku akan mengawinimu dan aku tetap menganggap engkau seorang gadis yang suci dan paling baik di dunia ini. Tentang perkosaan itu, bukan salahmu, lupakan saja. Sekarang pemuda bermulut manis dan perayu itu tentu sedang dikeroyok dan dihajar sampai mampus. Dan kelak kalau ada orang yang menghinamu karena peristiwa ini, akulah yang akan menghajarnya. Tiba-tiba Xiao Lan mencengkeram lengan Aliong. Aliong, siapa yang kau maksudkan? Siapa yang dikeroyok dan dipukuli, yang kau maksudkan perayu bermanis mulut itu tadi? Aliong memandang wajah gadis itu dengan alis berkerut. Siapa lagi kalau bukan pemuda asing yang pagi tadi mencoba untuk mengganggu kalian? Pemuda yang berada di batu besar dekat sungai itu. Haiko. Tidak, teriaknya sambil meronta dan pemuda itu menjadi kaget. Xiao Lan, bukankah dia yang telah membunuh Akiu dan memperkosamu? Tidak. Bukan dia? Aliong. Kalau engkau benar cinta padaku, lepaskan aku harus pergi ke sana, mencegah mereka mengeroyoknya. Dia sama sekali tidak berdosa. Bukan dia, pemuda itu terkejut dan merasa heran. Bukan dia. Penjahat itu jauh lebih tua dan ini. Xiao Lan meraba-raba ke kanan kiri di atas rumput dan akhirnya menemukan yang dicarinya. Sebuah benda kecil berkilauan. Ini dia meninggalkan ini untukku katanya. Kalau kelak aku ingin mencari dia, inilah tandanya. Satu Iyo mengambil benda itu dari tangan Xiao Lan dan mengamatinya di bawah sinar bulan. Ternyata sebuah perhiasan berupa tawon merah, terbuat dari emas dan batu merah. Aliong, kita harus cepat ke sana, mencegah mereka mengeroyok orang yang tidak bersalah. Aliong adalah seorang pemuda petani yang kasar namun jujur. Mendengar pengakuan ini, dia pun menggandeng tangan Xiao Lan dan diajaknya melakukan pengejaran. Akan tetapi Xiao Lan merintih, tubuhnya terasa nyeri dan sukar baginya untuk jalan cepat. Biar kupondong engkau agar cepat, kata Aiyong. Gadis itu tidak menolak, karena ia ingin agar mereka dapat cepat tiba di tempat itu, untuk mencegah orang-orang dusun mengeroyok pemuda yang sama sekali tidak berdosa itu. Kita menengok keadaan hai.
Dia belum tidur ketika orang-orang dusun datang berbondong-bondong ke tempat dia beristirahat. Dia masih duduk bersila di atas tanah yang telah dia beri daun-daun kering, berkalung selimut pembersihan Xiaolan sampai ke lehernya, untuk melindungi tubuhnya dari serangan nyamuk yang masih banyak berdatangan walaupun dia telah membuat api unggun. Ketika dia mendengar suara banyak orang datang, ada yang membawa obor, dia bersikap tenang saja. Memang Hai Hai selalu bersikap tenang. Ketenangan terdapat pada diri orang yang tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu. Kekhawatiran timbul dari pikiran yang membayangkan hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang belum terjadi dan yang diperkirakan mungkin terjadi menimpa dirinya. Orang hanya dapat merasa takut dan khawatir akan hal-hal yang belum atau tidak ada. Bukan berarti orang yang tidak membayangkan hal-hal yang belum ada itu lalu menjadi lengah dan acuh. Sama sekali tidak. Kewaspadaan akan saat ini membuat orang selalu dalam keadaan waspada, tanpa rasa takut dan khawatir. Demikian pula keadaan Hai Hai. Dia merasa heran melihat banyak orang berdatangan membawa obor, akan tetapi karena tidak membayangkan sesuatu yang tidak enak dia pun tenang-tenang saja duduk bersila dan memandang ke arah mereka. Kewaspadaannya membuat dia maklum bahwa mereka yang kini berdiri membuat setengah lingkaran di depannya itu mempunyai niat buruk. Kemarahan dan kebencian terbayang dalam pandang mata mereka. Hai Hai merasa heran dan siap siaga, lalu bangkit berdiri melihat bahwa rombongan orang dipimpin sendiri oleh kepala dusunnya yang tadi pagi juga sudah datang menegurnya. Kini, 20 orang lebih itu memandang kepadanya dengan kemarahan meluap-luap, seolah-olah mereka tidak sabar lagi dan ingin segera menghajarnya. "Selamat malam Chongchu," kata Hai Hai. "Ada urusan apakah maka cuai beramai-ramai malam-malam begini datang ke sini?" Orang-orang itu tidak segera menjawab, melainkan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kemarahan, kebencian dan selidik. "Lihat, itu selimut Xiaolan," tiba-tiba seorang laki-laki, kakak Xiaolan, berteriak sambil menuding ke arah selimut yang masih mengalungi leher Hai Hai itu. Semua orang memandang dan kemarahan mereka memuncak. Hai Hai meraba selimut itu. "Benar, memang Nona Xiaolan yang tadi datang bersama seorang temannya, memberi selimut dan makanan kepadaku. Mereka adalah 2 orang nona yang amat baik hati dan aku berterima kasih sekali kepada mereka." "Berterima kasih dengan memperkosa dan membunuh," bentak kakak Xiaolan dan dia sudah menggerakkan toya kayu di tangannya untuk menghantam ke arah Hai Hai. Dan pada saat itu, seorang lain maju juga untuk membacokkan parangnya ke arah dada pemuda itu dengan penuh kebencian. Semua orang teringat akan nasib 2 orang gadis itu dan kini mereka serentak maju mengeroyok. Dalam keadaan seperti itu, Hai Hai tidak dapat menyembunyikan lagi kepandaiannya. Dia harus melindungi dirinya, akan tetapi dia maklum bahwa sekelompok orang dusun ini adalah orang-orang jujur yang tidak pandai ilmu silat dan memiliki tenaga biasa saja. Mereka bukanlah lawannya dan dia tidak ingin melukai orang-orang ini yang dia tahu tentu tidak berdosa dan yang kini sedang salah paham terhadap dirinya. Maka dia pun mengerahkan tenaga sinkang untuk membuat tubuhnya kebal, menggerakkan kedua tangan hanya untuk menangkis senjata yang menuju ke kepala dan mukanya. Terdengar suara bak-bik-buk ketika belasan buah senjata keras dan tajam menghujani tubuh Hai Hai. Terdengar teriakan-teriakan kaget dan beberapa orang bahkan terpelanting karena tenaga mereka sendiri yang membalik. Pemuda yang mereka keroyok itu masih berdiri tegak, yang nampak bekas serangan itu hanyalah selimut dan baju yang robek-robek, akan tetapi kulit tubuh itu lecet sedikit pun tidak, bahkan semua senjata terpental dan tenaga mereka membalik, telapak tangan mereka terasa nyeri. Dia lihai. Dia kebal. Punya ilmu setan. Saudara-saudara sekalian, apakah yang telah terjadi? Aku tidak bersalah apa-apa dan sejak tadi aku berada di sini, Xiaolan dan temannya hanya berkunjung sebentar dan tidak terjadi apa-apa yang tidak semestinya di sini. Apa kesalahanku maka Cui? Kalian marah-marah kepadaku. Bohong! Dia memang laki-laki mata keranjang. Jai Huaket, penjahat pemetik bunga, yang pantas dihajar.
tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dan merdu. Semua orang menengok, juga Hai-Hai, dan dia terkejut melihat munculnya gadis cantik jelita yang sudah dijumpainya di kuil sore tadi. Gadis itu memang Beilian. Dari kuil di mana ia beristirahat, malam itu ia mendengar suara berisik. Ia lalu keluar dan dari depan kuil, tempat yang tinggi, ia dapat melihat banyak orang berlarian sambil membawa obor. Tentu saja ia tertarik sekali karena orang-orang itu keluar dari dusun di bawah itu. Tentu telah terjadi hal yang hebat maka orang-orang itu keluar sambil membawa obor. Beilian lalu mempergunakan kepandaiannya, dengan cepat seperti terbang ia menuruni bukit menuju ke padang rumput di mana orang-orang itu berkumpul dan nampak melihat sesuatu. Karena ia menuruni bukit itu seperti terbang cepatnya, ia tiba di padang rumput itu pada saat orang-orang dusun itu baru saja meninggalkan tempat itu untuk menyerbu ke tempat peristirahatan Hai-Hai. Sebagai seorang yang berpengalaman, sekali pandang saja kepada Xiaolan yang menangis di Hiburaliong, dan melihat keadaan Qiu yang telanjang bulat dan hampir putus lehernya, Beilian tahu apa yang telah terjadi. Dua orang gadis itu telah dijadikan korban seorang Jaihuaket, penjahat pemetik bunga atau tukang memperkosa wanita. Kemarahannya timbul dan ia pun tahu bahwa jelas pelakunya tentulah pemuda tampan perayu wanita yang mata keranjang itu. Cepat ia pun lari dari situ tanpa diketahui Xiaolan ataupun Alyong, dan pada saat semua penduduk sedang terkejut melihat betapa senjata mereka tidak mempan terhadap Hai-Hai, Beilian muncul dan memaki Hai-Hai. Hai-Hai mengerutkan alisnya. Gadis galak ini begitu muncul memakinya sebagai seorang penjahat pemetik bunga, sungguh keterlaluan. Nanti dulu, bantahnya. Aku tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk seperti yang kalian tuduhkan itu. Jangan percaya, laki-laki perayu bermulut manis mana bisa dipercaya omongannya? Biar aku yang akan menghajar dan menangkapnya untuk kalian. Berkata demikian, Beilian sudah menerjang maju. Gadis ini tadi melihat betapa semua senjata mental dari tubuh Hai-Hai. Tadi ia terkejut bukan main, juga terheran-heran, merasa kecele dan mukanya berubah merah. Kiranya pemuda ini memiliki kepandaian tinggi. Jadi sikapnya yang pura-pura tolol di kuil itu hanya main-main saja dan ia merasa dipermainkan. Maka, begitu menerjang, ia telah mengirim tamparan dengan tangan kiri ke arah kepala Hai-Hai, sebuah serangan pancingan karena tangan kanannya, dengan cepat sekali mengirim serangan susulan menotok ke arah pundak pemuda itu untuk merobohkannya. Melihat datangnya serangan gadis itu, walaupun hanya dengan tangan kosong, Hai-Hai terkejut bukan main. Dia mengenal serangan ampuh, mengenal tangan ampuh yang memiliki tenaga sinkang yang amat hebat. Dan pukulan-pukulan itu sendiri amat ganas. Tamparan ke arah kepalanya itu mengandung hawa pukulan yang panas dan kalau mengenai sasaran tentu akan menewaskannya dan tangan kanan gadis itu membayangi gerakan tangan kiri, sukar diduga akan menyerang kemana sebagai susulan. Dia tahu bahwa tamparan tangan kiri itu hanya gertakan, namun gertakan berbahaya karena merupakan pukulan maut, dan yang lebih berbahaya lagi adalah tangan kanan gadis itu yang siap mengirim serangan susulan. Pak! Hai-Hai mengangkat tangan kanan menangkis tamparan sambil mengerahkan tenaga sinkang pula, sedangkan matanya waspada mengikuti gerakan tangan kanan Beilian. Ketika tangan itu menotok ke arah pundaknya, untuk merobohkannya, dia pun cepat meloncat ke belakang sambil menangkis dengan tangan kirinya. Duk! Dua kali kedua tangan mereka saling bertemu dan keduanya diam-diam terkejut, maklum akan kekuatan masing-masing. Karena serangannya dapat dihindarkan lawan, Beilian menjadi semakin penasaran. Jaihuaket memiliki juga sedikit kepandaian, katanya penuh ejekan dan kini ia menyerang lagi, akan tetapi sekali ini ia tidak main-main dan serangannya demikian kuat dan cepatnya, bertubi-tubi dengan gerakan yang aneh dan ganas sekali sehingga Hai-Hai terpaksa berloncatan mundur dan terdesak hebat. Ketika serangannya yang bertubi-tubi itu tidak pernah mengenai sasaran, Beilian menjadi semakin sengit. Ia maklum bahwa lawannya ini benar-benar pandai maka berubahlah niatnya. Kalau tadi ia hanya ingin menangkapnya untuk diserahkan kepada para penduduk yang akan menghukumnya,
Kini melihat kelihayan lawan, ia bermaksud untuk merobohkannya, hidup atau mati. Perubahan ini tentu saja mengubah pula gerakannya yang menjadi semakin kuat dan setiap pukulan merupakan serangan maut. Ketika gadis itu menggosok kedua tangannya, saling menggosok telapak tangan, nampak asap mengepul dari kedua telapak tangannya, dan serangan-serangannya kini mengandung hawa yang panas sekali. Hai berkali-kali berseru kaget dan dia terpaksa selain mengelak juga melakukan tangkisan-tangkisan disertai pengerahan tenaga sinkangnya. Setiap kali lengannya bertemu dengan lengan gadis itu, dia merasa betapa kulit lengan itu kuat dan mengandung hawa panas. Kalau saja sinkangnya tidak kuat untuk melindungi kulitnya, tentu kulit tangannya akan terluka hangus bersentuhan dengan lengan gadis itu. Para penduduk yang melihat munculnya seorang gadis gagah perkasa yang menyerang pemuda mata keranjang itu kalang kabut, tidak tinggal diam. Mereka berbesar hati melihat ada seorang gadis yang agaknya lihai sekali dan dapat menjumbangi kelihayan penjahat itu, maka mereka pun kini mulai bergerak mengurung dan setiap kali ada kesempatan, mereka menggerakkan senjata mereka untuk menyerang. Hai menghadapi pengeroyokan! Baginya orang-orang dusun itu lebih berbahaya daripada si gadis lihal. Soalnya, kalau gadis itu dapat ia hadapi dengan sinkang dan ilmu silat, sebaliknya dia harus berhati-hati sekali kalau menangkis serangan orang-orang dusun, karena kalau dia kesalahan tangan dan terlalu kuat mempergunakan sinkang, ada bahayanya dia akan benar-benar menjadi pembunuh. Terpaksa Hai lalu memainkan satu di antara ilmunya yang hebat, yaitu Jiao Pu Puan Soan, ilmu langkah kaki berputaran yang membuat tubuhnya dapat menghindarkan semua serangan, termasuk pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh gadis itu. Ilmu ini merupakan satu di antara ilmu pemberian Sitian lama. Diam-diam Bei Lian kagum bukan main. Baru sekali ini semenjak meninggalkan perguruan ia bertemu dengan lawan yang dapat menghindarkan semua serangannya, padahal sudah lebih dari 20 jurus ia menyerang tanpa pemuda itu membalas satu kali pun, bahkan di sampingnya masih ada orang-orang dusun yang mengeroyok, walaupun bantuan mereka itu sama sekali tidak menguntungkannya, bahkan mengganggu gerakannya saja. Tiba-tiba terdengar jeritan wanita. Berhenti! Jangan keroyok dia! Dia tidak bersalah. Jangan keroyok dia! Semua orang terkejut, menghentikan serangan mereka, bahkan Bei Lian juga meloncat ke belakang dan memutar tubuh memandang. Yang berteriak itu adalah Xiao Lan yang digandeng oleh Halyong. Apa maksudmu, Xiao Lan? Bentak kepala dusun kepada keponakannya. Paman, bukan dia yang memperkosa aku dan membunuh Hakyu. Dia tidak bersalah. Hai membelalakan matanya memandang kepada Xiao Lan. Nona, engkau diperkosa dan temanmu itu dibunuh orang. Xiao Lan menangis, memandang kepada Hai dan mengangguk-angguk. Haiko. Alyong mengeluarkan benda yang diterimanya dari Xiao Lan tadi dan berkata, lantang, kawan-kawan, kita memang telah salah sangka. Penjahat itu adalah seorang yang lebih tua dan dia meninggalkan tanda ini. Tiba-tiba Bei Lian menggerakkan tubuhnya dan tahu-tahu benda yang dipegang oleh Halyong itu telah pindah ke tangannya. Alyong terkejut dan terbelalak. Bei Lian mengamati benda itu dan mengangguk-angguk. Ang Hongchu, si tawon merah. Aku pernah mendengar namanya. Seorang jaihuaket yang keji. Ia mengembalikan benda itu kepada Alyong, kemudian memandang kepada Hai. Sejenak pandang mereka bertemu dan Bei Lian merasa kikuk sekali. Ia memutar tubuh menghadapi kepala dusun dan berkata, kita telah salah sangka. Aku akan mencari penjahat itu. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat, gadis itu lenyap dari situ, membuat orang-orang dusun itu terkejut dan melongo. Hanya siluman saja yang dapat menghilang seperti itu, pikir mereka. Bagaimana sekarang? Apakah Cui masih menuduh aku yang melakukan perbuatan terkutuk itu? Hai bertanya sambil tersenyum. Dia tidak marah kepada orang-orang dusun ini. Dia marah kepada si Jaihuaket. Gadis bertahi lalat ini diperkosanya? Dan gadis hitam manis itu malah dibunuhnya.
Si kepala dusun menjura ke arah Hai Hai. Maafkan kami. Kami salah sangka terhadap Kongcu. Sudahlah, kalau aku boleh pergi, sekarang juga aku akan mencoba untuk mengejar dan mencari keparat itu. Kemudian dia memandang kepada Xiaolan dan berkata, adik manis, nasibmu memang buruk sekali. Akan tetapi peristiwa itu telah lalu dan aku melihat ada orang yang mencintamu dan tentu mau melindungimu. Kalau aku berhasil menemukan penjahat Ang Hongcu itu, tentu akan kuhajar dia, kubalaskan sakit hatimu. Xiaolan masih menangis, hanya mengangguk dan bibirnya bergerak perlahan. Terima kasih, Haiko. Hai Hai mengambil buntalan pakaiannya, membuang selimut dan bajunya yang sudah robek-robek, kemudian dia pun tidak lagi menyembunyikan kepandaiannya dan sekali berkelebat, seperti yang dilakukan Bei Lian tadi, dia sudah lenyap pula dari situ. Untuk kedua kalinya, para penduduk dusun itu melongo dan menggeleng-geleng kepala, merasa malu akan kebodohan mereka sendiri. Mereka telah menuduh yang bukan-bukan terhadap pemuda itu, padahal pemuda itu demikian lihainya sehingga kalau dikehendaki, tentu pemuda itu berbalik akan mampu merobohkan mereka semua satu demi satu. Mereka lalu kembali ke dusun, mengambil dan mengurus jenazah Hakyu, sedangkan Xiaolan terus diantar dan dihibur oleh Haliong sehingga ia pun merasa terhibur dan tidak lagi mempunyai niat untuk membunuh diri mencuci air. Pagi-pagi sekali Hai Hai sudah keluar dari daerah dusun dan pegunungan itu. Dia menuju ke barat karena dia sedang melakukan perjalanan untuk mencari keluarga Pek yang dulu tinggal di Tibet. Semenjak dia menjadi murid Sitian Lama dan Chiu Sian Sin Kai, keadaan dirinya membuat dia seringkali termenung dan termangu-mangu. Dua orang gurunya yang sakti itu pun tidak dapat menentukan dia anak siapa. Sejak bayi dia merasa menjadi putra suami istri Siang Kuan Leng dan Ma Kim Li, yang tidak tahunya adalah sepasang suami istri iblis yang berjuluk Lam Hai Siang Mo. Dan ternyata suami istri itu bukan orang tuanya, melainkan telah menculiknya dari rumah keluarga Pek. Kalau saja keluarga Pek mempunyai anak yang lumrah, tentu mudah sekali memastikan bahwa dia adalah anak keluarga Pek yang diculik oleh Lam Hai Siang Mo. Akan tetapi, dua orang gurunya yang sakti dan bijaksana memastikan bahwa dia bukan putra keluarga Pek, karena sudah dipastikan oleh para Dalai Lama bahwa putra keluarga Pek adalah seorang Sintong, anak ajaib, yang mempunyai tanda merah di punggungnya. Sedangkan dia tidak mempunyai tanda merah itu. Jelas, menurut kedua orang gurunya, dia bukan putra keluarga Pek. Satu-satunya petunjuk tentang keadaan dirinya hanya bisa diharapkan datang dari keluarga Pek. Mereka tentu tahu siapa dia, siapa orang tuanya dan mengapa dia ketika bayi dapat berada di tangan keluarga Pek sehingga diculik oleh Lam Hai Siang Mo. Inilah sebabnya maka Hai Hai kini menuju ke barat untuk mencari keluarga Pek dan menyelidiki tentang asal-usul dirinya yang sebenarnya. Akan tetapi dia tidak tergesa-gesa dan melaksanakan keinginannya menemui keluarga Pek sambil lalu saja, yang terpenting baginya adalah menikmati perjalanan yang amat jauh itu. Dia pernah melakukan perjalanan jauh seperti ini, akan tetapi dari barat ke timur, yaitu beberapa tahun yang lalu, ketika dia berusia kurang lebih 13 tahun dan meninggalkan Sitian Lama untuk mengikuti gurunya yang baru, Chiu Sian Sin Kai menuju ke Pulau Hiu di Lautan Pohai. Kalau dulu dia datang dari barat menuju ke timur, sekarang sebaliknya, dia datang dari pantai Pohai menuju ke barat, ke Tibet. Dengan santai Hai Hai melakukan perjalanan dan sebelum dia menuruni bukit terakhir, dia berhenti lebih dulu dan membalikkan tubuhnya menghadap ke timur, untuk menikmati keindahan matahari terbit. Bola merah yang besar itu perlahan-lahan tersembul dan naik ke atas. Hai Hai tidak berani terlalu lama memandang bola api itu, walaupun sinarnya belum terlalu menyilaukan, namun dia tahu bahwa hal itu tidak baik bagi matanya. Yang dinikmati adalah keindahan cahaya merah itu memandikan segalanya yang berada di permukaan bumi, dan cahaya merah kuning biru yang mewarnai awan-awan yang membentuk berbagai macam corak, demikian kaya dengan bentuk sehingga kita dapat membentuk awan-awan itu menjadi bentuk apa saja menurut khayal kita yang paling ajaib. Setelah puas menikmati keindahan alam di waktu pagi, Hai Hai membalikkan tubuhnya lagi dan hendak menuruni lereng bukit terakhir.
Akan tetapi tiba-tiba dia tertegun karena tak jauh di depannya, hanya belasan meter jauhnya, telah berdiri tegak seorang wanita yang bukan lain adalah gadis galak semalam. Namun hanya sebentar dia tertegun. Dia tidak kehilangan keluasannya dan segera tersenyum ramah dan melangkah maju menghampiri lalu menjura. "Selamat pagi, Nona yang gagah perkasa. Sungguh pagi yang amat cerah dan indah, bukan?" Akan tetapi gadis jelita dan manis itu cemberut. Aneh, pikir Hai, kenapa gadis ini cemberut dapat nampak demikian manisnya? Apanya yang membuatnya demikian manis? Segalanya memang indah bentuknya, dan wajah itu ayu akan tetapi apanya yang paling menonjol? Dia menyelidiki keadaan gadis itu dengan penuh perhatian. Aku tidak tanya dan tidak peduli pagi ini cerah indah atau muram buruk. Aku berada di sini sengaja menantimu dan bicara denganmu. Ahai, lebih baik lagi kalau begitu. Ah, kalau saja aku tahu Nona menantiku di sini, tentu tadi aku akan bersecepat dan tidak membiarkan diri terpesona oleh kecantikan alam di waktu pagi. Dengan ucapan itu dia seolah-olah hendak memuji bahwa keindahan gadis itu tidak kalah oleh keindahan alam pagi. Suatu kehormatan yang teramat besar bagiku. Tidak tahu Nona hendak menyampaikan berita bahagia apakah kepada diriku yang miskin ini? Sejenak belian, gadis itu tertegun juga. Betapa indahnya kata-kata yang dikeluarkan oleh pemuda ini, sambil tersenyum, wajahnya berseri, sepasang matanya yang tajam itu memandang lembut. Akan tetapi ia teringat bahwa pemuda ini adalah seorang perayu wanita, seorang laki-laki mata keranjang, maka ia memasang muka cemberut lagi. Lebih cemberut daripada tadi. Akan tetapi lebih manis, pikir Hai. Tak usah merayu dengan kata-kata indah. Aku menantimu untuk mengajakmu membuat perhitungan dan melunasi hutang pihutang antara kita. Diam-diam Hai terkejut dan juga heran. Dia maklum yang dimaksudkan dengan hutang pihutang tentulah urusan perselisihan di antara mereka. Akan tetapi seingatnya, tidak ada lagi urusan di antara mereka. Bukankah dalam urusan ruangan di kuil tua dia sudah mengalah dan pergi, kemudian perkelahian semalam itu terjadi hanya karena salah paham dan salah duga terhadap dirinya? Dia anggap sudah habis dan selesai. Kenapa Nona ini bicara tentang penyelesaian hutang pihutang? Akan tetapi wajahnya tetap berseri dan dia memasang muka gembira. Wah, menarik sekali! Hai menurunkan buntalan pakaiannya dan duduk di atas batu del tepi jalan kecil itu, seperti orang yang ingin sekali mendengarkan sebuah cerita yang menarik. Berapakah hutangku kepadamu dan bagaimana aku harus membayarnya, Nona? Aku seorang perantau miskin. Bukan engkau yang masih ada hutang, akan tetapi aku yang hutang kepadamu. Aih, semakin menarik dan menyenangkan saja. Akan tetapi sungguh mati aku sudah lupa lagi kapan Nona berhutang kepadaku dan berapa jumlahnya. Pertama-tama aku mengusirmu dari kuil dan kedua, aku telah menuduhmu melakukan perbuatan terkutuk yang tidak kau lakukan. Nah, aku telah hutang 2 kali kepadamu dan aku ingin melunasinya sekarang. Sekali ini senyumnya menghilang dari wajah Hai karena memang dia heran sekali. Lalu bagaimana engkau akan melunasi hutang-hutang itu, Nona? Gadis itu memperlihatkan kedua lengannya yang diulur dengan jari-jari tangan terkepal. Dengan ini, bagaimana lagi orang-orang seperti kita menyelesaikan perhitungan kecuali dengan mengadu ilmu silat? Majulah dan bersiaplah, kita harus bertanding untuk membereskan perhitungan. Wah. Hai mengangkat kedua tangannya ke atas kepala dan menggeleng-geleng kepala. Kalau seperti itu pembayarannya, sudahlah, jangan kau bayar saja hutang-hutangmu, Nona. Aku sudah rela dan biarlah hutang-hutangmu itu kuanggap lunas saja. Apa? Gadis itu memandang dengan mata mendelik. Engkau mau menghina aku rupanya? Kau anggap aku tidak mampu melunasi hutang-hutangku. Bukan begitu. Tapi, wah kenapa pembayarannya harus seperti itu? Aku tidak merasa menghutangkan, aku tidak menaruh dendam sakit hati, dan aku tidak mengharapkan pembayaran.
Sudahlah, hutang-hutangmu sudah lunas dan kita jangan membuat hutang-hutang lagi, Nona. Hai Hai lalu mengambil buntalan pakaiannya, akan tetapi tiba-tiba dia meloncat dengan elakan yang amat cepat karena pada saat itu ada angin pukulan yang panas dan kuat sekali menyambar ke arahnya, dibarengi bentakan Nona itu. Hei, bra! Batu yang tadi diduduki Hai Hai pecah berantakan, ujungnya terkena pukulan tangan gadis yang lihai itu. Debu mengepul dan Hai Hai terbelalak. Gadis itu memukul sungguh-sungguh. Kalau dia tidak cepat mengelak dan kena pukulan seampuh itu tentu dia akan celaka, mungkin tewas atau paling tidak terluka parah. Sungguh seorang gadis yang cantik jelita, manis, lihai akan tetapi ganas bukan main. Tahan dulu, Nona. Bagaimana sih engkau ini? Engkau merasa bersalah dan berhutang kepadaku, kenapa membayarnya bahkan dengan penambahan hutang yang lebih besar lagi? Bagaimana kalau sampai aku kena pukulanmu dan mati? Berarti aku tidak hutang lagi kepadamu. Tidak ada orang berhutang kepada orang yang sudah mati. Kalau saja Nona itu tidak bicara sambil merengut, tentu Hai Hai akan menganggapnya main-main atau kelakar. Lalu bagaimana kalau sampai aku tidak dapat kau kalahkan? Hai Hai menyelidik. Kalau aku yang mati, berarti hutangku juga lunas. Tidak ada orang mati mempunyai hutang kepada siapapun juga. Wah, pikir Hai Hai. Gadis ini bicara serius, akan tetapi ucapannya sungguh bocengli, tidak pantas. Mana ada orang merasa bersalah dianggap hutang dan pembayarannya harus saling membunuh. Diam-diam dia memandang penuh perhatian. Seorang gadis yang benar-benar amat cantik, dan usianya tentu tidak berselisih banyak dengan usianya sendiri. Kau aneh, Nona. Sudahlah, aku tidak ingin mendengar pendapatmu tentang diriku. Hayo bersiap, kita lanjutkan penyelesaian hutang piutang ini. Belian sudah siap lagi untuk melakukan penyerangan. Kuda-kudanya amat indah akan tetapi aneh, kaki kanan berdiri tegak lurus di atas jari-jari kaki-kaki kiri ditekuk seperti kaki burung, tangan kanan diacungkan tinggi ke atas kepala, tangan kiri menyembah di dada, leher dimiringkan dan napas ditahan. Agaknya gadis itu sudah siap untuk melancarkan pukulan maut yang aneh lagi. Nanti dulu, Nona. Hai Hai berkata cepat-cepat mendahului agar Nona itu tidak keburu menyerang. Ada apa lagi? Cerewet benar engkau, Nona itu mengomel. Sebelum aku kau pukul mati, aku berhak untuk tahu siapa yang hutang kepadaku dan membayarnya dengan pukulan maut. Atau, menurut engkau, aturannya tidak boleh memperkenalkan nama dan sembunyi-sembunyi saja. Belian mendengus melalui hidungnya. Siapa sembunyi? Kau kira aku takut mempertanggungjawabkan? Namaku adalah Chu Belian. Nama yang amat indah dan cantik, seperti pemiliknya. Aku tidak butuh pujianmu. Aku tidak memuji, melainkan terus terang saja. Engkau sungguh cantik jelita, memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, dan memiliki nama yang indah. Belian, teratai cantik, sungguh nama yang hebat. Sayang sekali. Apa sayang? Belian cepat memotong dan diam-diam Hai Hai tersenyum di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, gadis ini tetap seorang wanita yang wajar dan ingin sekali mendengar pujian, pantang mendengarkan celaan, maka cepat-cepat gadis itu bertanya ketika dia berkata sayang. Hai Hai cukup cerdik untuk tidak mengucapkan celaannya. Di dalam hatinya dia berkata sayang bahwa gadis yang cantik dan lihai itu berperangai ganas dan kejam, akan tetapi mulutnya tidak mengatakan demikian. Belum pernah dia mencela seorang wanita, baginya wanita hanya pantas dipuji, tidak layak dicela. Sayang kalau aku mati olehmu, aku tidak lagi dapat menikmati kecantikanmu, dan engkau tidak lagi ada yang memuji. Sudahlah, jangan cerewet. Siap menghadapi seranganku, kata Belian dan Hai Hai melihat betapa wajah itu tidak beringas lagi seperti tadi, melainkan menjadi manis karena ada senyum puas membayang di bibir yang merah membasah itu. Nanti dulu,
Nanti dulu. Aku sudah mengenal namamu, akan tetapi engkau belum mengenal namaku, Nona Chu Bei Lian yang cantik. Namamu? Kakak Hai, aku sudah tahu. Engkau perayu dan mata keranjang, gila perempuan. Itu saja. Nah, sambutlah ini. Dan ia pun sudah menerjang lagi dengan hebatnya tanpa memberi kesempatan kepada Hai Hai untuk banyak cakap lagi. Hai. Serangan itu demikian ganas sehingga untuk menghindarkan diri, Hai Hai menjatuhkan diri di atas tanah dan bergulingan menjauh, melompat berdiri lagi. Nanti dulu, kurasa engkau telah berbohong kepadaku, Nona. Bei Lian yang sudah siap mengirim serangan susulan, mengerutkan alisnya dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Apa? Kau bilang aku berbohong kepadamu? Untuk tuduhan itu saja engkau harus membayar nyawa. Hutang lagi. Wah, engkau berbakat menjadi tukang kredit, Nona. Apa tukang kredit? Itu orang yang melepas uang dengan bunga, hutang pihutang. Aku mengatakan bohong tentang namamu. Kau pernah mengaku bahwa engkau Dewi, sekarang engkau mengaku bernama Chu Bei Lian, nama seorang gadis, seorang manusia biasa. Nah, mana yang benar? Hai Hai memang sengaja cari-cari urusan saja sebagai bahan untuk dibicarakan agar Nona itu tidak menyerangnya. Dia khawatir juga melihat betapa serangan Nona itu semakin lama semakin ganas dan berbahaya. Siapa berbohong? Namaku memang Chu Bei Lian dan julukanku Ciat Sim Sian Li. Dewi berhati besi? Wah wah wah, ini namanya langit bertemu bumi. Apalagi itu? Mana mungkin langit bertemu bumi? Hai Hai tersenyum, senang telah dapat memancing Nona itu bercakap-cakap. Memang tidak mungkin, sama tidak mungkinnya dengan julukanmu, Nona. Dengar baik-baik, seorang Sian Li, Dewi, sudah pasti mempunyai hati yang lembut, penuh belas kasihan, penuh cinta kasih terhadap sesamanya. Sebaliknya, yang pantas memiliki hati besi hanyalah iblis-iblis dan setan-setan, yang kejam, ganas dan suka membunuh orang tanpa salah. Dewi-dewi biasanya berwajah cantik-cantik, lemah lembut dan bijaksana, sedangkan iblis dan setan bertampang buruk, berwatak kasar dan keras. Nah, jelas bahwa tidak mungkin ada dewi berhati besi, bukan? Peduli apa kau dengan keadaanku? Aku boleh berhati besi, berhati baja, berhati batu, atau berhati apa saja, sesukaku. Tidak ada sangkut pautnya dengan engkau. Memang, 1000% hakmu sendiri untuk memakai hati dari apa, Chu Lihiap, pendekar wanita Chu. Nah, pantas sekali sebutan Chu Lihiap untukmu, bukan? Memang engkau jauh lebih pantas menjadi seorang pendekar wanita daripada apa? Cepat Bei Lian mendesak karena Hai Hai berhenti bicara. Pemuda ini kembali mengelak, berjaga-jaga agar jangan sampai menyinggung hati gadis itu dengan celaan. Engkau adalah seorang pendekar wanita. Nah, menjadi pendekar wanita lebih baik daripada jika seandainya engkau menjadi tokoh sesat yang jahat sekali, bukan? Kini Bei Lian agaknya sadar bahwa sejak tadi ia tidak diberi kesempatan untuk menyerang, bahkan terseret ke dalam serangkaian percakapan dengan pemuda ini. Marahlah gadis ini dan ia membentak. Cukup sudah. Cerewet benar kau. Bersiaplah karena aku segera akan menyerangmu untuk menyelesaikan perhitungan. Hai Hai merasa kecewa bahwa dia tidak berhasil melembutkan hati yang keras itu. Pantas julukannya Dewi berhati besi, pikirnya. Akan tetapi dia masih mencoba juga. Nanti dulu, Lihiap. Apakah aku tidak dapat membayar lunas? Siapa yang berhutang tadi? Engkau atau aku? Tidak peduli siapa yang berhutang dan siapa yang membayar, apakah tidak ada cara lain untuk melunasi hutang? Apakah aku sudah begini tidak berguna sehingga engkau hendak membunuhku? Ingat baik-baik, Nona cantik dan gagah perkasa. Mungkin orang macam aku ini masih ada juga gunanya selain untuk dijadikan pembayar hutang dan dibunuh.
Tentu saja Hai mengeluarkan kata-kata ini hanya sekedar memperpanjang waktu dan mengalihkan perhatian gadis itu dari kehendaknya yang ingin menyerangnya, maka tentu saja dia tidak mengharapkan tanggapan yang serius. Bahkan ucapannya itu seperti kelakar saja. Maka tentu saja terheran-heran ketika gadis itu menanggapinya dengan serius. Sepasang mata itu memandang penuh selidik. Dan kini suaranya tidak seketus tadi, melainkan penuh harap. Kalau engkau dapat membantuku dengan keterangan yang berguna, mungkin aku akan menganggap lunas perhitungan antara kita tanpa mengajakmu bertanding. Wajah Hai yang tadinya terkejut dan heran itu berubah girang sekali. Dengan senyum ramah dia cepat bertanya. Keterangan apakah itu, Li Hiap? Tentu aku akan suka sekali membantumu kalau memang aku dapat. Aku mencari 2 pasang suami istri. Mudah-mudahan engkau mengenal mereka dan tahu di mana mereka berada. Siapakah mereka, Nona? Mereka adalah Lam Hai Siang Mo dan suami istri Guha Iblis Pantai Selatan. Tentu saja Hai merasa terkejut bukan main dan biarpun dia memiliki batin yang cukup kuat dan tidak mudah terkejut, sekali ini kekagetan itu nampak pada pandang matanya yang melebar. Kau kenal mereka? Di mana mereka? Aku mencari-cari mereka. Tentu saja Hai mengenal 2 pasang suami istri itu. Lam Hai Siang Mo adalah Siang Koan Leng dan M.A. Kim yang pernah dipanggilnya ayah dan ibu selama bertahun-tahun, sejak dia masih bayi. Dan suami istri Guha Iblis Pantai Selatan adalah suami istri yang hendak merampasnya dari tangan orang-orang yang tadinya dianggap sebagai ayah ibunya itu. Kenapa engkau mencari 2 pasang suami istri itu? Aku hendak membunuh mereka. Kembali Hai terkejut, akan tetapi diam-diam hatinya girang juga. Jawaban gadis itu menunjukkan bahwa ia bermusuhan dengan 2 pasang suami istri yang terkenal amat kejam dan jahat itu. Dan hal ini berarti bahwa gadis ini ternyata bukan dari golongan sesat. Nona Chu Bei Lian yang baik, mengapa engkau hendak membunuh 2 pasang suami istri itu, T? Cerewet benar kau. Gadis itu membentak dengan mata melotot. Katakan saja, engkau mengenal mereka atau tidak. Tak perlu engkau mencampuri urusanku dan jangan kau membohong. Hai mengangguk. Aku kenal mereka, mengenal dengan baik sekali, katanya terus terang dengan sikap tenang. Mendengar ini, Bei Lian menjadi girang sekali dan wajahnya nampak berseri, membuat Hai bengong saking kagum dan melihat wajah yang demikian cantik dan manisnya. Wah, bukan main. Dia mengeluarkan pujian tanpa disadarinya lagi, matanya menatap wajah yang berseri itu penuh kagum. Bagaimana dia tidak akan kagum melihat betapa kedua pipi itu, tepat di bagian tulang menonjol di bawah kedua mata kini nampak kemerahan, mata itu bersinar-sinar bening, mulut yang bibirnya merah membasah itu tersenyum simpul. Apanya yang bukan main? Bei Lian membentak, mengerutkan alisnya karena pandang mata pemuda itu demikian tajam dan ia pun mengenal bayangan kagum mata laki-laki seperti yang sering ia lihat kalau ia bertemu dengan kaum pria. Wajahmu itu, cantik bukan main, Nona, kata pula Hai terus terang. Sepasang mata itu terbelalak. Bermacam perasaan mengaduk di hati Bei Lian. Girang, bangga, akan tetapi juga marah dan kemarahanlah yang paling besar. Harus ia akui bahwa banyak ia menerima pujian kaum pria, baik melalui pandang mata ataupun melalui kata-kata, akan tetapi selalu laki-laki yang memujinya itu mempunyai pandang mata yang kurang ajar dan penuh nafsu, dan pujiannya merupakan rayuan. Akan tetapi, pemuda ini, yang dalam pertemuan pertama sudah memujinya, memandang dengan kekaguman yang terbuka, yang tidak menyembunyikan pandang mata kurang ajar, dan yang begitu terus terang dan jujur sehingga membuat dia tersipu. Simpan rayuanmu, manusia mata keranjang. Atau, sekali lagi aku akan menampar mukamu. Jangan peringas-peringis seperti monyet. Hayo katakan, di mana mereka? Hai masih terpesona. Perubahan wajah gadis itu, dari keadaan berseri girang menjadi marah-marah, bahkan menambah kemanisannya. Bentakan itu membuat dia sadar dan dia pun menjawab bingung,
mereka siapa? Keparat, jangan kau mempermainkan aku. Beilian membentak, tangannya membuat gerakan seperti hendak menampar. Tentu saja dua pasang suami istri itu. Sudah lama aku mencari mereka. Di mana mereka? Hai menggeleng kepalanya, aku tidak tahu. Bohong! Beilian membentak, kecewa dan marah sekali. Engkau pembohong besar. Hai kini mengerutkan alisnya dan memandang tajam. Sukar baginya untuk marah kepada seorang gadis secantik ini, akan tetapi sudah 2 kali dalam waktu sehari saja dia dimaki sebagai pembohong oleh gadis ini. Pertama ketika dia menyangkal tuduhan pemerkosa dan pembunuh malam tadi, gadis itu pun memakinya pembohong sehingga dia dikeroyok banyak orang. Dan sekarang dia dimaki pembohong lagi, untuk kedua kalinya. Nona Chu Beilian, engkau sungguh keterlaluan memandang rendah dan memaki orang. Kalau sikapmu seperti itu, andai kata aku tahu juga di mana adanya 2 pasang suami istri itu, agaknya aku akan merasa enggan untuk memberitahu kepadamu. Kau kira aku tidak akan dapat memaksamu membuka mulut kalau engkau tahu di mana mereka berada. Panas juga rasa perut Hai mendengar kecongkakan gadis itu. Dia tahu bahwa gadis itu lihai, akan tetapi bukan karena takut kalau dia selalu bersikap mengalah, melainkan berat rasa hatinya kalau harus bermusuhan dengan wanita cantik. Jauh lebih baik, lebih enak dan menyenangkan untuk bersahabat dengan mereka daripada memusuhi mereka. Akan tetapi sikap Beilian yang terlalu memandang rendah, membuat dia merasa mendongkol juga. Selain itu, di tempat yang sunyi ini, di mana tidak terdapat orang lain yang menjadi saksi, apa salahnya kalau dia menguji kemampuan gadis ini? Dia ingin sekali tahu sampai di mana kehebatan gadis bernama Chu Beilian ini sehingga ia bersikap demikian angkuh. Aha, aku juga ingin sekali melihat bagaimana engkau akan dapat memaksaku. Dengan ini. Dan Beilian sudah menerjang dengan pukulan yang amat hebat, kedua telapak tangannya mengeluarkan uap yang panas dan gerakannya cepat bukan main sampai sukar diikuti pandang mata. Tahu-tahu tangan kanannya sudah mencengkeram ke arah muka Hai sedangkan tangan kiri dengan jari terbuka telah menotok ke arah ulu hati. Sungguh merupakan serangan dahsyat yang amat kejam dan ganas sekali. Hai cepat meloncat ke belakang, mengelak dengan cepat sambil siap untuk melindungi tubuhnya. Dan memang hal ini penting sekali karena lengan tangan kiri yang menotok ulu hati itu ternyata dapat mengejarnya, mulur sampai panjang dan terus saja melanjutkan totokannya dengan cepat bukan main. Duk! Terpaksa Hai menangkis dengan mengerahkan tenaganya sehingga tangan kiri yang menotoknya itu terpental. Beilian menjadi marah. Mampuslah! Ia membentak dan kini ia sudah menyerang lagi. Kakinya menendang dengan tendangan berantai sampai 7 kali, dengan kaki kanan dan kiri. Sementara itu, di antara tendangan-tendangan yang bertubi-tubi itu, kedua tangannya masih membantu kaki dengan serangan tamparan-tamparan jarak jauh yang amat ganas dan kuat sehingga angin pukulan itu saja yang mengandung hawa panas sudah akan dapat merobohkan lawan yang kurang kuat. Betapapun cepat dan kuat gerakan Beilian dalam serangan-serangannya, namun yang dihadapinya sekali ini adalah seorang murid terkasih dari 2 orang di antara Patsian, 8 dewa. Tingkat kepandaian 2 orang gurunya itu jauh melampaui tingkat kepandaian 2 orang guru Beilian, yaitu 2 orang di antara 4 setan, maka tentu saja tidak mengherankan kalau tingkat kepandaian Hai juga lebih tinggi dibandingkan tingkat Beilian. Dia terkejut juga melihat kehebatan serangan-serangan gadis itu, namun dia tidak gugup. Dengan ilmu Jiao Pu Poan Soan, yaitu langkah ajaib yang membuat tubuhnya berputar-putaran namun selalu dapat menghindarkan diri dari serangan lawan, dia berhasil membuat semua tendangan dan pukulan tangan Beilian mengenai angin kosong belaka. Dari sekian lama dia telah mewarisi ginkang istimewa, yang membuat tubuhnya dapat bergerak lebih cepat dari gerakan Beilian. Sampai belasan jurus gadis itu menyerang secara bertubi-tubi dan karena tidak satu pun serangannya mengenai sasaran, bahkan menyentuh baju pemuda itu pun tidak, Beilian menjadi semakin penasaran dan marah. Keparat, balaslah kalau engkau memang memiliki kepandaian. Semakin Hai mengalah,
ia merasa semakin dipandang rendah dan dipermainkan. Baik, terimalah ini. Hai Hai mulai membalas dengan tamparan ke arah pundak Beilian. Tamparan yang nampaknya perlahan saja. Akan tetapi Beilian tidak berani memandang rendah karena ia pun maklum bahwa pemuda ini, biarpun ugal-ugalan dan berlagak tolol, ternyata memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Ia pun cepat mengelak dan membalas dengan tusukan tangan miring ke arah lambung. Akan tetapi, Hai Hai membalikkan tangan yang menampar ke bawah. Secara tak tersangka-sangka tangannya yang seperti kepala ular itu telah menyambar ke bawah dan dia berhasil menangkap pergelangan tangan gadis itu. Hiheh. Dia tertawa akan tetapi hanya sebentar karena bukan main kagetnya ketika tangan kedua dari gadis itu tahu-tahu telah menyambar ke arah mukanya, dengan telunjuk dan jari tengah menusuk ke arah mata. Aku belum mau menjadi buta, katanya, terpaksa melepaskan tangkapan tangannya dan meloncat ke belakang. Beilian melihat betapa pergelangan tangannya yang dipegang tadi terdapat tanda bekas jari tangan dan ia pun menjadi marah bukan main. Tiba-tiba dari mulutnya keluar suara melengking tinggi yang menggetarkan jantung Hai Hai. Pemuda ini terkejut bukan main ketika merasa betapa jantungnya terguncang dan tubuhnya menggigil mendengar suara melengking ini. Tahulah dia bahwa gadis itu mempergunakan semacam hokang, ilmu hikang yang dilancarkan melalui suara, yang amat kuat. Ilmu seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki sinkang dan hikang yang amat kuat, seperti binatang harimau dan singa yang mampu melumpuhkan lawan hanya dengan gerengannya saja. Maka dia pun cepat menahan napas mengerahkan sinkangnya, lalu dia pun tertawa bergelak-gelak. Dari suara ketawanya ini keluar gelombang suara yang kuat, menahan gelombang suara lengkingan yang dikeluarkan Beilian. Pada saat itu, Beilian, tanpa menghentikan lengkingannya, sudah menerjang lagi, kini pukulannya yang dilakukan dari kanan-kiri, menampar-nampar ke arah kepala sampai ke pinggang, diselingi tendangan-tendangan maut yang amat cepat. Melihat ini, Hai Hai juga cepat mengeluarkan langkah ajaibnya, mengelak dan membalas serangan Beilian. Ketika tangan kanan Beilian yang menyambar pelipisnya dapat dielakkan, otomatis tangannya menotok ke arah leher gadis itu sambil tangan kirinya menangkis datangnya tendangan. Tangkisan tendangan itu membuat tubuh Beilian terguling dan Hai Hai merasa terkejut dan menyesal sekali. Tak disangkanya bahwa tangkisannya itu mempergunakan tenaga terlampau kuat sehingga dia membuat gadis itu terpelanting. Dia cepat membungkuk untuk membantu gadis itu bangun kembali, akan tetapi tiba-tiba kaki kiri gadis itu menyambar dari bawah dalam posisi terpelanting tadi. Hai Hai terkejut. Baru tahulah dia bahwa gadis itu bukan terpelanting sungguh-sungguh, melainkan hanya pancingan saja. Tendangan yang demikian cepatnya menyambar selagi tubuhnya membungkuk untuk menolong, maka tak sempat lagi ditangkis atau dielakkan. Segera dia mengerahkan sinkang ke arah pinggangnya yang disambar tendangan itu. Buk! Dan tubuh Hai Hai terlempar sampai 3 meter, jatuh bergulingan, namun dia tidak terluka. Gadis itu seperti menendang sebuah bola karet saja yang terisi angin. Semua gerakan kedua orang tadi amat cepat tak dapat diikuti oleh pandangan mata orang biasa, dan mereka pun bergerak hanya mengandalkan kecepatan yang melebihi perhitungan pikiran. Gerakan yang sudah mendarah daging dan semuanya serba otomatis, baik menyerang, menangkis atau mengelak. Kepekaan syaraf yang memegang peran. Gerakan refleks yang merupakan reaksi daripada semua otot dan syaraf di dalam tubuh dan seringkali di luar kecepatan perhitungan pikiran. Hehehe. Hai Hai bangkit dan mengebut-ngebut pakaiannya yang terkena debu. Terima kasih, tendanganmu lumayan. Lunak membuat pegal-pegal di pinggangku lenyap seketika. Hai Hai hanya bergurau, akan tetapi Beilian menjadi semakin marah karena ia menganggap pemuda itu mengejeknya. Sing! Tiba-tiba tangan gadis itu sudah memegang sebatang pedang. Hai Hai terkejut. Gadis itu tidak kelihatan membawa pedang, akan tetapi kini tahu-tahu memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya, seperti main sulap saja. Dia dapat menduga bahwa tentu pedang di tangan gadis itu sebatang pedang tipis yang dapat digulung,
terbuat dari baja yang amat baik dan pedang seperti itu amat berbahaya dan tajam. Aih, nanti dulu, Nona Chubelian. Kenapa engkau mengeluarkan senjata? Apakah untuk urusan kecil ini saja engkau benar-benar bermaksud untuk membunuh aku? Kita baru saja berkenalan, tidak ada hal-hal yang pantas dijadikan alasan bagimu untuk membunuhku. Tak perlu banyak cakap lagi. Keluarkan senjatamu dan mari kita lanjutkan perkelahian ini. Kita berdua bukan anak-anak kecil lagi, sama-sama memiliki ilmu silat, dan mari kita bertanding untuk menentukan siapa yang lebih unggul, kata Beilian, masih merasa penasaran sekali karena dalam perkelahian tadi, biarpun ia belum kalah, namun jauh untuk dapat dibilang ia menang. Dan sikap pemuda itu yang agaknya memandang ringan dan mengejeknya, sungguh membuat hatinya panas sekali. Tendangan tadi dikatakan lunak dan hanya dapat mengusir pegal-pegal. Sebetulnya Hai masih ingin untuk menguji kehebatan gadis itu bermain pedang. Namun, melihat betapa sepasang mata yang indah itu mencorong penuh dengan kemarahan, dia tahu bahwa dia tidak boleh mendesak terlalu jauh, karena salah-salah hal ini hanya akan menumbuhkan kebencian dalam hati gadis itu terhadap dirinya. Dan dibenci oleh gadis sejelita itu, wah, dia merasa keberatan sekali. Nona yang baik. Sudah, tak perlu lagi merayu. Aku bukan nona yang baik. Beilian memotong. Hai mengembangkan kedua lengan, mengangkat pundak. Habis, apakah aku harus menyebut nona yang jelek? Padahal engkau sama sekali tidak jelek, sama sekali tidak jahat. Nona yang baik, apakah engkau tidak merasa malu untuk menjilat ludah sendiri yang sudah dikeluarkan? Beilian mengerutkan alisnya. Apa? Jangan bicara yang bukan-bukan engkau. Nona tadi sudah mengatakan bahwa kalau aku dapat memberi keterangan tentang dua pasang suami istri, maka Nona tidak akan mengajakku bertanding lagi. Dan aku sudah memberi keterangan bahwa aku mengenal mereka. Kenapa Nona hendak mengingkari janji sendiri? Bukankah itu berarti menjilat kembali ludah sendiri yang sudah dikeluarkan? Tidak ada yang menjilat ludah, tidak ada yang melanggar janji. Engkau hanya mengatakan kenal saja, akan tetapi tidak tahu mereka tinggal di mana. Keterangan macam apa itu? Tidak ada harganya sekeping pun. Hai mengangguk-angguk. Kalau aku mengetahui di mana biasanya mereka itu tinggal, apakah Nona sudah menganggap lunas perhitungan antara kita dan tidak akan memaksaku bertanding lagi? Timbul harapan di hati Beilian. Memang ia ingin sekali menghajar laki-laki yang membuatnya jengkel itu. Akan tetapi kini ia pun sudah tahu bahwa Hai lihai sekali. Agaknya tidak akan mudah baginya untuk dapat menangkan pemuda itu. Ia tidak takut menghadapinya, bahkan merasa penasaran dan ingin sekali mengalahkannya, akan tetapi ia lebih membutuhkan keterangan tentang dua pasang suami istri yang menjadi musuh besarnya itu. Sudah lama sekali ia mencari tanpa hasil dan kini ia bertemu dengan orang yang mengenal mereka dan tahu di mana biasanya mereka tinggal. Kalau ia hanya menurutkan kemarahan hatinya dan kehilangan kesempatan baik ini untuk mengetahui tempat tinggal musuh-musuhnya, sungguh ia rugi sekali. Baik, ku beri kesempatan sekali lagi. Katakan di mana mereka berada dan aku akan segera pergi meninggalkanmu, tidak memaksamu untuk bertanding, katanya, akan tetapi ia masih memegang pedangnya. Kalau engkau merayu dan membohong sekali lagi, pedangku tentu akan memenggal batang lehermu. Hai memanjangkan lehernya dan menggunakan kedua tangan mengulur lehernya sambil menjulurkan lidah, kelihatan merasa ngeri. Wah, kalau sampai putus, bagaimana menyambungnya kembali? Nah, dengarlah baik-baik, Nona. Lam Hai Siang Mo adalah suami istri yang bernama Siang Koan Leng dan M.A. Kim Li. Mereka dulu tinggal di kota Nanking sebagai pedagang obat. Mungkin Nona dapat mencari mereka di Nanking atau di daerah pantai selatan, karena sesuai dengan julukan mereka, tentu suka berkeliaran di pantai laut selatan. Adapun suami istri Guha Iblis Pantai Selatan, bernama Kui Siong dan istrinya Tong Chiki. Mereka pun merupakan tokoh-tokoh pantai selatan,
tentu tidak akan sukar menemukan dua pasang suami istri itu. Girang rasa Nati Beilian mendengar keterangan ini. Biarpun belum ada kepastian di mana tempat tinggal dua pasang suami istri itu, setidaknya ia telah memperoleh pegangan dan dapat mencari jejak mereka. Keteranganmu cukup dan hari ini kau kubebaskan. Akan tetapi kalau sampai keteranganmu ini bohong, lain hari aku akan mencarimu dan akan membuat perhitungan sampai lunas. Setelah berkata demikian, gadis itu meloncat dan berlari dengan cepat sekali sehingga sebentar saja lenyap dari pandang mata Hai Hai. Wah! Hai Hai menarik napas lega. Seorang gadis yang bukan main. Dia merasa semakin kagum. Chu Beilian itu bukan saja cantik jelita dan manis, akan tetapi juga memiliki ilmu kepandaian yang tinggi sekali. Sayang, ilmu silatnya memiliki sifat yang ganas, liar dan kejam, banyak gerakan-gerakan yang curang dan hanya dimiliki oleh orang-orang dari golongan sesat. Sayang dia tidak dapat mengetahui keadaan gadis itu lebih banyak, murid siapa, anak siapa dan dari golongan mana. Biarpun melihat wataknya yang ganas dan keras, juga ilmu silatnya menunjukkan bahwa gadis itu agaknya mempelajari ilmu silat tinggi dari kaum sesat, namun kenyataan bahwa gadis itu memusuhi dua pasang suami istri iblis, melegakan hati Hai Hai. Memusuhi golongan sesat hanya berarti bahwa gadis itu sendiri bukan dari golongan sesat. Mudah-mudahan demikian, pikirnya sambil menarik napas panjang, teringat akan keganasan gadis itu yang hendak membunuhnya.